Gurinda, ketemu lagi dengan saya, Gurinda. Kamu jangan kesurupan dulu, jangan tertawa dulu. Ini bahasa firman toh. Halo. Iya, halo, benar sekali. Waduh, pas-pas Aduh. kita ketemu lagi. Jangan kabur lagi, ya. Duduk santai Gimana? aja. Iya, teman-teman sabar dulu sejenak ya. Kasih waktu saya dengan Gurinda dan Gurunda. Ya, bagus. Nah, saya mau tahu dari saudara Gunda ini, Yesus itu firman atau penerima firman? Yesus itu firman menerima firman. Ayo. Yesus itu Yesus itu adalah firman atau Yesus itu adalah penerima firman. Yesus itu adalah Allah. Betul? Ya. Ilmu dari mana itu? Dari Iya. mana itu? Karena firman itu adalah Allah. Ilmu dari mana? Oh, ilmu dari mana? Firman itu apa? Tunggu, firman itu perkataan atau bukan? Iya, betul Juma, betul kau bilang. Firman itu adalah perkataan suara Allah. Ya. Oke. Apakah Yesus itu perkataan? Bagaimana? Apakah Yesus itu perkataan? Yesus itu adalah Allah. Jadi Allah yang berkata-kata di perjanjian lama telah menjadi manusia. Oh, telah menjadi manusia. Terus Yesus menerima firman. Tidak menerima firman dia. Gimana itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ayo. Gimana itu? Itu waktu Yohanes 17 menjadi manusia, waktu dia inkarnasi menjadi manusia, dia berkata-kata seperti kayak orang menerima firman, jadi anak manusia, begitu. Zuma. Kok kayak orang? Iya. Kok kayak orang? Bukan kayak, maksudnya tadi katanya Yesus seperti para nabi yang menerima firman, begitu. Loh, tadi katanya firman menjadi manusia, harusnya dia tidak menerima firman lagi. Langsung aja berkata, karena dia sang firman itu. Ayo. Ya, kan konteksnya lagi jadi anak manusia. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, iya. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia gitu. Iya, benar sekali. Oh, kok bisa? Pencipta menjadi ciptaan. Begini Juma, kalau Allahku itu dia bisa menjadi manusia. Berbeda dengan Allah yang lain. Allah yang lain itu tidak bisa jadi apa-apa. Oh, jadi bagaimana dengan pernyataan Tuhannya Bani Israel yang mengatakan tidak ada Tuhan yang sama, tidak ada yang sama seperti dia. Sebenarnya dia sama seperti manusia. Bahkan dia maksudnya memang tidak ada yang sama seperti dia. Benar itu yang dia bilang. Tapi Yesus sama seperti manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2. Coba kau baca akan sama seperti Yesus. Coba baca kita dulu. Akan sama seperti Yesus. Nah, apa yang sama? Kita akan sama. Kita akan sama artinya kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Loh, bukan begitu, jangan dipelintir. Ini dalil kitab Anda sendiri. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tidak jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, Yesus ini dalam keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Oke, Bang Juma perhatikan. Baca ayat 3-nya. Oke. Apa yang sama? Terus apa yang bacakan itu ayat 3-nya apa? Tadi kan ayat 2-nya yang kau baca itu. Sekarang kau baca ayat 3-nya. Terus ayat 3-nya apa yang dikatakan di sana? Ya bacalah. Kau baca. Inilah kau cuma setiap orang yang menaruh harapan kepadanya
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya mensucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Sama. Itu yang sama. Berarti Kita Anda juga menjadi- Tuhan. Kita Suci. akan menjadi Suci. juga. Karena Berarti menaruh sama dengan pengharapan Anda. kepada dia. Berarti Anda sama seperti Yesus kan? Tidak, kita kan menaruh pengharapan kepada dia. Masa kau tidak paham Artinya- ayat itu Zuma? Coba kau Dengan- paham itu aja. dengan- Kita tadi ini Zuma, kau lihat ya, kita tadi ini Zuma, tidak suci, tidak suci. Begitu kita ditebus dengan darahnya yang kudus, kita yang tidak suci menjadi suci. Bagaimana Itu yang ceritanya? sama. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda suci sementara sunat aja tidak? Sekarang saya tanya kau Zuma, kau disunat hari keberapa? Bukan harinya, bukan masalah hari. Jangan Anda. Kamu itu sunat ikut siapa? Woi. Tunggu. Kamu sunat ikut siapa? Saya ikut Nabi Ibrahim. Beliau sunat. Mana ada tercatat di situ Ibrahim memerintahkan kamu untuk sunat? Mana? Sekarang permasalahannya, kalian mengatakan diri. Dodol, kamu di mana? Mana katanya Gurunda? Dodol kamu. Mana ada perintah? Jangan gemetar, santai. Tunjukkan. Sekarang kita Jangan gemetaran, santai aja. Jangan gemetar. Dengan saya santai aja. Ya, jadi Orang kudus itu orang suci itu adalah orang mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda suci sementara sunat aja Anda tidak? 44 nomor 9 haram orang tidak bersunat mau masuk ke tempat suci Tuhan. Gimana Gurinda? Gimana? Satu. Tadi kan kau bilang, tadi 1 Yohanes berapa kau bilang tadi kita menjadi sama. Ayat 3-nya kau sudah baca. 3. Sama waktu kita sama. Sementara dengarkan saya. Tuhan itu tidak sama dengan siapapun. Tuhan tidak sama dengan apapun. Oke, ayat di mana? 2 Samuel 7 nomor 221, Tawarik 17 nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Oke, pertanyaan apa yang tidak sama? Yang tidak sama kita dengan Tuhan itu apa? Kita ini pendusta. Tidak sama dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pendusta. Itu yang tidak sama. Gurinda aja yang pendusta. Kami tidak. Kau pendusta juga Juma. Kau putar ayat. Kau pendusta. Boleh mendidik fitnah, Anda kena pasal nanti. Kan tidak bagus kalau jeruk tangkap jeruk, gitu kan? Gini, Bung, saya katakan, saudara Gurinda, dengarkan saya baik-baik. Tuh, jangan ketawa dulu. Dengarkan saya. Ya, dengarkan. Di dalam kitab yang Anda ambil, kitabnya orang Yahudi, jelas sekali Tuhannya itu dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus yang Anda tuhankan serupa dengan Kristen. Anda mengatakan suci, Anda suci. Sementara data di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 jelas sekali dikatakan di sana, Bung. Apa yang dikatakan di sana? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti dia. Berarti Anda dengan Yesus sama. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus, kalau dia manusia, Anda juga manusia. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, maka Anda juga Tuhan. Apakah ini masuk logika Anda? Ayo. Kau tidak mengerti ayat itu. Kan kau tidak sudah bilang. Kau satu-satunya cara. Iya. Ayat 3-nya pengharapan suci seperti Yesus, berarti kan sama. Ayo. Pengharapan suci sama seperti Yesus. Itu apa yang sama? Yesus dilahirkan. Yesus makan, Yesus minum, dia manusia. Apa bedanya dengan saudaraku Gurinda ini? Kau kan tanya tadi. Sementara Tuhan apa yang Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Ayo. Juma, kau kan tadi bertanya. Ayo, saudara. Ya. Ayo, kau tanya satu-satu. Apa yang kau ingin tanya? Coba. Saya tanya tentang firman. Firman itu
Iya, malam, Bung, malam. Firman itu apa menurut saudara? Saudara mengatakan firman itu perkataan. Lah, Yesus bukan perkataan, dia anak manusia kok. Nah, Dia anak manusia. Dia begini, perkataan. dengar saya, perkataan Allah, apakah bukan Allah? Bukan. Oh, Perkataan Anda ada. kau sekarang Ayo. Juma, sekarang saya tanya kau Juma. Ini sekarang suaramu Juma, perkataanmu Juma. Perkataanmu Juma, apakah bukan kau ini Juma yang bicara ini? Iya, betul. Yang saya dengar sekarang ini. Ketika dengarkan. Wah, Ketika suara itu sudah keluar dari saya, itu bukan saya. Dengar saya. Hah? Dengar. Loh. Di mana Anda sekolah? Di mana Anda sekolah? Semua yang terlontar dari mulut Anda itu bukan Anda. Oke? Kau bukan saya. Bisa Wah, saya paham bicara nggak? Bang Suma. Loh, sekarang Bang Gurinda bisa saya bicara. sekarang coba Anda rekam suara Anda. Oke, Cuma, sekarang Anda rekam suara Anda. Apakah itu adalah Anda? Flash disk yang ada suara Anda itu apakah Anda? Ayo. Bang Gurinda, Bang Anda Suma saya Anda bicara. ingin ke pasar. Juma. Jadi Anda ingin ke pasar. Anda mengatakan, Juma. saya ingin Juma. ke pasar. Apakah? Juma. Iya, gimana? Sekarang Ah. suara yang saya dengar ini bukan kau kan? Itu suara bisa saya bicara, yang keluar Bang dari Gurinda. saya. Iya, suara Oke. ini bukan kau kah? Bukan kau kah ini? Bang Gurinda bisa Yang bicara. berbicara ini saya. Yang berbicara ini Aduh. saya. Tapi yang sudah Bagaimana? tapi yang terlontar keluar dari saya itu bukan saya. Sekarang gini, Gurinda. Coba Iya. Gurinda, coba kau berkata, monyet. Apakah Anda monyet? Ayo bilang monyet dulu. Ayo. Sekarang saya tanya. Saya mau dengar. Suara. Enggak usah kau bertanya. Enggak usah kau bertanya. Enggak Suara yang saya usah. dengar ini. Juma. Coba kau. Siapa ini yang Iya. saya dengar ini? Coba Yang kau saya bersuara. dengar ini suaranya siapa? Coba kamu bersuara. Ini Katakan monyet. Apakah kamu monyet? Aduh, ini orang betul-betul. Bung, Orang Bung, dengarkan, biar. Sekali-kali saya ngajarin kamu, Gurinda. Dengarkan, hati-hati kamu kalau kau tidak bisa menangkap Iya. pernyataan saya ini. Gini, Gurinda, Suara gini, yang saya Gurinda. dengar ini suaranya siapa yang Dengarkan, saya dengar ini? Suaranya siapa yang saya dengar? dengarkan saya. Bedakan Iya, saya antara dengar. saya. Yang saya dengar Hei, dengarkan saya. Jangan kebiasaan kau. Saya yang sedang berkata itu adalah saya, tapi perkataan yang terlontar dari mulut saya itu bukan saya. Ayo. Oh, bukan kau. Belum paham juga? Bukan. Yang berkata adalah saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang berkata adalah saya. Yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. Sekarang coba kau katakan anjing. Astaga. Saya bicara. Coba Gurinda kau katakan anjing. Gurinda, kau katakan anjing coba. Saya ingin tahu apakah Anda itu yang keluar dari mulut Anda itu anjing adalah Anda? Hei. Pakai logika. Gurinda bisa saya bicara. Coba. Tunggu. Gurinda dulu. Bahaya orang ini dibiarkan di Indonesia kalau misalnya dia nggak tahu yang ini. Sekarang Gurinda saya tanya, ketika sudah mengatakan yang keluar dari mulut Anda, apakah itu adalah Anda? Dengarkan saya. Apakah yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda? Jawab. Sekarang yang saya dengar ini siapakah? Ini suaranya siapa yang saya dengar ini? Yang berbicara saya, tapi yang kau dengarkan itu suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. Bukan. Ayo. Bukan kau. Bukan. Bukan. Saya dengar ini. Dengarkan. Ini dengarkan. Suara yang kau dengarkan adalah suara saya. Tapi suara itu sudah keluar dari mulut saya. Yang keluar itu bukan lagi saya. Hei. Bukan suaramu ini. Yang keluar dari mulut saya itu bukan saya, tapi yang bersuara adalah saya. Terus suara yang saya dengar sekarang ini suaranya siapa ini? Itu suara saya, Bung. Kenapa? Itu suara saya yang keluar dari mulut saya. Yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. Sekarang mari kita uji. Coba kau sebutkan sepatu. Terlontar dari mulutmu kata sepatu. Apakah kamu adalah sepatu? Saya dengar sekarang ini yang saya dengar ini siapakah? Suaranya siapa yang saya dengar sekarang ini? Yang kamu dengarkan ini suara Suma. Yang keluar dari mulut Suma itu bukan Suma. Suara Suma. Dengar. Tapi suara yang berasal dari Suma. Ini orang susah diskusi. Suaranya Nah, bisa saya kamu bicara nggak? sabar dulu. Kamu mengatakan susah diskusi. Apakah Anda adalah susah diskusi? Ketawa. Apakah Anda adalah susah diskusi? Enggak, saya tanya dulu. Logika kamu itu hancur kamu. Kok bisa jadi orang Indonesia ini? Kutanya samamu.
dengarkan. Coba kau sebutkan. Saya ingin makan nasi. Coba kau sebut. Iya, sekarang yang saya dengar. Kau sebutkannya dulu. Saya ingin makan nasi. Coba kau sebut. Yang saya dengar ini bicara saya ingin makan nasi. Siapa ini? Coba. Suaranya siapa ini? Kamu bicara saya ingin makan nasi. Suaranya itu siapa ini? suara Suma. Itu suara Suma. Suaranya Suma bukan Suma, kah? Bukan Suma. Bukan. Suaranya Suma ini. Yes. Kau Dengarkan. Dengarkan saya Gurinda. Dengarkan Gurinda. Kamu pernah dengar CD-nya Nika Ardila? Kamu pernah dengar kasetnya? Itu kan CD. Sekarang kau ini yang bicara dengan saya. Yang kau dengar ini HP kan? Iya, sekarang saya tanya. Sekarang yang saya berbicara HP yang ada di genggaman Gurinda itu apakah Suma? Ini orang ini. Kenapa kau kacau begini, Suma? Sekarang saya dengar ini. Suara yang saya dengar ini. Yang kamu dengarkan. Yang kamu dengarkan ini adalah suara yang bersumber dari Suma. Apakah itu bukan Suma yang bicara dengan saya ini? Suara yang kau dengarkan itu bukan Suma, tetapi adalah hal yang keluar dari diri Suma. Suma, bukan itu suara saya. Itu suara saya. Lah, ini kita sedang berbicara mengenai firman, Bung. Bung, kita sedang berbicara mengenai firman. Oke? Jadi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi makhluk. Sesuatu yang keluar dari mulutmu itu bukan kamu. Sekarang coba keluarkan dari mulutmu nasi. Coba kau bilang nasi. Aduh, bahlul juga ini orang. Kenapa bisa lolos psiko ya? Saya tanya sama saudara. Saya Suma yang bisa mengeluarkan suara. Oke? Pada diri saya ada mulut. Mulut saya itu adalah wadah yang melekat pada diri saya yang mengeluarkan suara. Bagaimana diskusi begitu? Kalau bicara itu gantian. Oke, silakan kau bicara. Silakan. Sekarang dengarkan. Oke. Silakan. Yang kau dengar sekarang ini suaranya siapa ini yang kau dengar sekarang? Sekarang saya tanya kau. Suara saudara Gurinda yang ganteng. Terus? Apakah suara itu bukan? Kau bukan. Itu kau lagi bicara dengan siapa? Ini? Saya sedang bicara dengan sumber suara, yaitu Gurinda. Hey. Saya sedang bicara dengan sumber suara, yaitu Gurinda. Sekarang begini. Apakah suaramu itu adalah kamu? Ya. Sekarang kalau suaramu menyuarakan ayam, apakah kamu ayam? Bukan. Meow. Lah bukan, tapi katanya kamu. Tadi katanya kamu. Loh. Yang kamu itu, dengarkan. Yang kamu itu adalah Yang kamu itu adalah mulut, wajah, tangan, dan seterusnya. Mulutmu mengeluarkan suaramu itu menjadi pribadi baru, dan itu bukan kamu. Hayo, belajar dong. Kok bisa lolos psiko? Jadi yang kau dengar ini, Zuma. Yang saya dengarkan ini adalah Gurinda. Yang ku dengar ini adalah suara dari Gurinda. Iya, jadi yang bicara sekarang yang kau dengar ini Gurinda bukan ini? Yang saya sedang bicara ini adalah saya bicara dengan saudara Gurinda, di mana suaranya terlontar dari mulutnya, dan apa yang keluar dari mulutnya itu bukan Gurinda. Ayo. Loh. Misalnya nih. Kamu mengatakan, dengarkan. Kamu mengatakan Cukimai. Dengarkan, Gurinda. Kamu mengatakan Cukimai. Apa Anda? Coba lihat perkataanmu, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik kau perkataan. Kau guru. Makanya saya katakan. Dengar. Zuma. Dengarkan. Bisa saya bicarakan ini. Ketika saya mengatakan meow, apakah saya meow? Ayo. Kasihan. Apakah suara meong itu adalah saya? Coba kamu baca supaya kamu lebih paham ya.
Bung, supaya kau lebih paham, kau coba baca Yesaya 55 nomor 11. Supaya kau paham nih, saya ajarin. Ayo. Saya ajarin. Memang ilmu ini sepele, tapi tidak semua orang bisa paham. Ayo. Oke, baik. Yesaya 55 nomor 11, coba Anda baca. Tenang. Ayo. Zuma, tenang. Yang begini nih ketenangan, Bisa Zuma. saya Nggak bicara usah. nggak nih? Lah, Bung, saya ini sangat tenang, Bung. Saya ini sangat tenang. Sabar. Ini ada yang mau bicara. Sabar, tenang. Sebentar kita lanjut, tunggu. Ya, apa yang Ya, mau sambil dibicarakan? teman kita bicara, saudara pelajari Yesaya 55 nomor 11. Ini pelajaran berharga buat saudara. Silakan. Saudara David, Lari. silakan. Tunggu, sabar. Apa yang Anda Sabar. ingin sampaikan? Ya, Juma, jangan dulu kok kabur ya. Saya di sini datang ke sini, lu pikir gue mau kabur? Oh, oke. Kita lihat ini. Bang Suma nggak ada cerita kabur, kecuali di kick. Mungkin Bang Suma dan Bang Gurinda harus menjelaskan apa itu logos. Buat logos itu Apalagi apa? tuh logos bahasa Yunani. Apa itu logos? Ya, Logos itu perkataan. sehingga logos bukan sekedar perkataan. Terus Kalau kita pakai- apa dan? Ini kan melarinya ke ranah filsafat. Jadi logos itu dia bukan sekedar perkataan, makanya logos itu ketika diterjemahkan sebagai word atau firman, itu jadinya jadi rancu karena hanya cuma speech. Padahal logos itu bukan speech. Logos itu punya makna yang dalam. Kalau dari kamus Thayer aja saya bacakan itu digunakan sebagai respect of mind. Dalam bahasa Latin namanya ratio. Bang, itu satu SKS udah 20 tahun yang lalu itu udah ditinggal. Sekarang saudara Gurinda kembali ke Yesaya 55 nomor 11. Ya, baik. Tunggu. Oke, begini, oke. Sabar, Bang David. Bang David. Itu untuk murid-murid saya yang level SD yang pelajari itu. Sekarang Yesaya 55 nomor 11 coba Anda bacakan ke saya. Silakan. Sabar Juma. Tunggu, Bang David, kasih waktu saya untuk diskusi dengan Juma karena ini kan andalannya orang-orang. Saya mau lihat sampai di mana kemampuannya yang diandalkan orang ini. Oke? Siap. Kalau gitu saya diam aja. Silakan Bang Suma sama Yesaya 55 nomor 11 supaya Anda paham. Kita kembali ke suara. Yesaya 55 nomor 11. Sudah pindah. Yesaya 55 Firman bukan pindah supaya anda paham apa itu firman. Baca Yesaya 55 nomor 11. Ya. Dibacakan biar teman-teman dibawa belajar. jangan ketakutan ya. Cuma kita berdua di sini. Kau terlalu merasa hebat Juma, padahal tiada ilmu kau. Nah, Yesaya berapa? Silakan baca. Yesaya 55 nomor 11. Ya. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Orang baca Alkitab kau cuma apa yang kau bilang. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Paham tidak di situ? Oke, kita bahas. Kata firman. Iya, kita bahas. Oke. Firman, menurut kau apa? Kita sepakat dulu ini. Kata firman, menurut kau apa? Oke. Firman itu adalah perkataan yang terlontar dari sifat kalam yang melekat pada diri Tuhan. Sudah kita sepakat bahwa firman itu adalah perkataan atau suara. Perkataan. Atau suara, ya? Oke, kita sepakat, baik. Sekarang ini Zuma. Ya. Kau mendengar suaraku dan saya mendengar suaramu. Apakah suaramu ini bukan kau? Suara saya yang sudah keluar dari diri saya itu bukan saya. Tidak usah dulu kau bicara begitu. Sekarang saya lagi mendengar kau ini. Kita kan lagi sekarang ini kan yang dengarkan suara sekarang. Sumber suara itu adalah saya. Zuma. Orang yang menonton. Bedakan sumber suara. Bung. Dengarkan. Bedakan dulu sumber suara dengan suara. Bedakan dulu itu. Oke? Bedakan sound system dengan musik yang sistem. Bisa bedakan atau nggak bisa? Saya curiga Anda nggak bisa bedakan.
Ayo. Dengar dulu. Dengar dulu. Juma, kau Ya. dengar dulu. Kau Ya. tenang, kau tenang. Juma. Ya. Sekarang ini. Saya lagi melucu ini, Bung. Juma, dengar. Silakan. Silakan. Sekarang ini Ya, saya dengar. orang yang menonton ini lagi Ah. mendengar suara kita berdua. Jadi mereka hanya Betul. mendengar suara kita berdua, betul tidak? Betul. Tapi mereka tidak melihat kita, betul? Iya, betul, betul. Jadi dengar, sabar. Jadi suara yang keluar ini adalah suaranya Gurinda dan Gurunda Juma. Apakah suaranya Gurinda bukan Gurinda? Suaranya Gurinda Bukan. ya pasti Gurinda. Wah, kenapa bukan? Bukan. Sekarang mereka mendengarkan suara saya di HP. Apakah HP itu adalah saya? Ini yang saya dengar ini bukan kau kah ini? Yang saudara dengarkan itu suara saya. Iya, bukan kau. Sumber dari suara saya. Bukan kau kah ini? Bukan kau kah yang bersuara ini? Sumber suara saya. Yang bersuara saya. Yang bersuara saya. Suara saya yang Anda dengarkan itu bukan saya. Kenapa? Suara yang Anda dengarkan itu bukan saya. Sumber suara yang dengarkan. Sumber suara yang Anda dengarkan itu saya. Oke? Suara yang Anda dengarkan. Suara yang Anda dengarkan dari radio itu bukan radio. Oke? Belum paham juga? Suara yang Anda dengarkan dari HP itu bukan HP. Firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Dengarkan, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apakah keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Ada berapa Tuhan ketika Tuhan? Ayo. Ada berapa pria ketika bersuara? Ayam keluar dari mulut saudara. Saat Anda belajar berat, materinya berat, tapi paling tidak Anda bisa cerdas kalau dia harus saya. Jadi firman itu bukan Tuhan. Yang firman itu adalah kalam. Dengarkan, yang firman itu adalah kalam. Juma, tadi kita sudah sepakat bahwa firman itu adalah perkataan. Sepakat gimana? Suara. Tadi kan kita sepakat. Perkataan. Nah sekarang coba, apakah Gurinda itu perkataan? Tanya sama Anda, apakah Anda adalah perkataan? Tidak, kau dengar saya ini. Nah, bukan. Anda bukan perkataan berarti. Lalu kurang apa lagi? Anda bukan firman. Ayo, apakah Anda firman? Bukan. Sekarang saya dengar. Ini perkataan siapa nih? Suara siapa ini kayak yang lagi saya dengar ini, yang bicara? Bung, saudaraku Gurinda, suara yang kamu dengarkan itu adalah suara yang keluar dari Bang Suma. Iya. Yang berbicara adalah Bang Suma. Iya, berarti sekarang ini saya lagi bicara Bang Suma kan? Betul tidak? Anda sedang berbicara dengan saya, betul. Nah, kenapa kau bilang bukan kau ini? Suara yang Anda dengarkan itu bukan saya, tapi suara yang keluar. Suara yang keluar dari saya. Ini sekarang cuma kita dua yang bicara ini. Memang ada orang lain. Ya, Bung, saudara, yang kau katakan kau itu Bang Suma, saya objeknya, sumber suaranya yang kau katakan saya. Suara itu alat komunikasi. Bung. Dengarkan saya, Bung. Suara yang saudara dengarkan itu adalah alat komunikasi yang keluar dari sumbernya adalah Bang Suma. Yang sampai ke kuping saudara itu adalah suara yang keluar dari mulut Bang Suma. Yang keluar dari mulut Bang Suma itu bukan Suma. Suma di sini, di Makassar. Oke? Iya, jadi yang lagi bicara dengan saya ini, yang saya dengar suaranya ini siapakah? Bang Suma yang Anda dengarkan. Kenapa kau bilang bukan kau, Dan? Karena Anda mengatakan suara saya itu adalah saya. Ayo. Masa suaramu bukan kau ini? Coba Anda rekam suara saya. Coba Anda rekam. Apakah itu adalah saya? Semua yang menonton kita saat ini tertawa lihat kau begini ini. Biarkan aja. Kalau orang yang tertawa mendengarkan saya, berarti orang itu butuh Kompantrin dan Kalvanax untuk dia minum.
Ayo, sekarang kasihan betul kok ini. aduh, suatu saat, Bung Gurinda, suatu saat nanti Anda akan mencari saya dan akan mengucapkan terima kasih kepada saya tentang hal ini. Saya katakan kepada saudara, hari ini kau bersyukur bisa bicara dengan saya, Juma. Oke. Suara yang muncul di HP saya ini apakah saudara? Suara yang muncul sekarang yang saya dengar ini suaranya siapa? Di HP ini yang saya dengar suaranya siapa? Siapa yang itu suara saya, dari saya, sumbernya saya. Suara kau bukan kau kan? Suara saya bukan saya. Ketika suara itu sudah ketika suara, dengarkan saya, Bung. Ketika bicara. Ketika suara, oh, nggak bisa dikasih saya ruang waktu ya. Sekarang gini, sekarang kita balik. Saya mendengarkan suara Anda di HP. Apakah yang di dalam HP saya ini adalah saudara? Kok di dalam HP aneh-aneh? Saya mendengarkan suara Anda dari HP, Bung. Tadi saudara, dengarkan. Tadi saudara mengatakan suara Anda adalah Anda. Yang saya dengarkan ini suara Anda, bukan atau suara Anda? Yang kau dengar ini adalah suara saya dan lagi berarti kau ini, yang lagi kau ini. Berarti Anda ada di dalam HP saya ini. Waduh. Kan Anda mengatakan Anda dan suara Anda adalah kamu mendengarkan suara Anda sini di kuping, di telinga saya nih. Ini saya pakai headset. Apakah Anda hal sederhana begini saja kalau kau tidak paham, tidak mengerti, keterlaluan itu namanya. Justru Anda renungkan, apakah suara Anda adalah Anda? Iya. Anda ada di HP saya. Suara Anda kayak yang saya dengar ini, iya katanya. Apakah Anda yang ini yang di HP saya, di headset saya? Anda mengatakan bukan. Juma, kau dengar saya ajari kau dengar. Itu anak Batak waktu dia bersuara di HP itu kan yang didengar suaranya. Kenapa anak Batak yang ditangkap suaranya? Kenapa bukan? Nah, justru saya mau justru kau yang harus dengar saya. Kalian harus dengar. Kenapa bukan rekamannya yang di penjara? Kenapa bukan rekamannya yang di penjara? Kan suaranya sama saja. Dengarkan. Kenapa bukan suaranya yang di video itu yang dipenjarakan? Kenapa harus Kenapa bukan suaranya aja yang dipenjarakan? Kenapa harus orangnya? Ayo jawab saya. Kau kasih waktu saya. Kau bertamu. Saya minta waktu sama kau ini. Kan aneh kau ini. Udah oke, lanjut. Dengar, makanya saya jelaskan sama kau. Iya. Silakan saudaraku Gurinda. Silakan. Iya, dengar. Silakan. Yang didengar itu kan di penjara. Iya, dengar. Suaranya anak Batak. Jangan kok potong-potong. Yang didengar di HP itu kan suaranya anak Batak. Kenapa betul. Anak Bataknya yang ditangkap? Kan kau bilang tadi suaranya anak Batak kan bukan anak Batak kau bilang. Betul? Ya memang betul. Buktinya bukan suara yang di penjara. Kenapa bukan yang dengarkan, Bung, dengarkan. Aparat keamanan dalam hal ini polisi mendengarkan suara tersebut. Kenapa bukan suara yang di penjara? Aduh, dengar makanya kau dengar saya. Saya sudah dengarkan. Saya sudah dengarkan saudara. Sudah gue dengarkan. Polisi mendengarkan rekaman video. Polisi mendengarkan suara anak Batak. Kenapa bukan suara itu yang di penjara? Kenapa harus mencari anak Batak? Bukankah suara dan anak Batak itu satu? Ayo. Zuma, kau tenang ya. Silakan Anda permalukan diri Anda, silakan. Ya, saya mau dengar. Yes. Kan yang didengar itu adalah suaranya anak Batak. Tadi suaranya anak Batak. Iya. Tadi kau mengatakan bahwa suaranya anak Batak bukan anak Batak. Lantas, betul. Kenapa yang melakukan pelanggaran suaranya tidak ditangkap suaranya, malah anak Bataknya ditangkap? Saya jawab. Iya, apa jawabannya? Oke, saya jawab. Saudara tadi mengatakan suara Anda adalah Anda. Suara anak Batak adalah anak Batak. Saya katakan salah.
Yang benar adalah suara yang keluar dari mulut itu adalah sumbernya. Ada sumbernya. Dengarkan. Silakan. Suara anak bata bukan anak bata. Kalau suara anak bata itu adalah anak bata, maka yang ditangkap adalah suaranya. Saya katakan bahwa kenapa suaranya tidak ditangkap? Dengarkan, kenapa suaranya tidak ditangkap? Karena suara itu asalnya ada. Siapa asalnya? Anak bata. Tapi suara anak bata bukan anak bata. Tetapi sumbernya ada. Siapa sumber daripada suara tersebut? Ayo. Nah, Sedih. kenapa? Sedih. Dengarkan. Gurinda. Kenapa suara anak bata tidak ditangkap? Jangan kau Anda ini tinggal di Mahesa. Lalu dia tanyakan ke saya, Anda tinggal di mana? Saya juga di Palu, saya di markas Jamaat Tablik Jalan Mangga. Saya katakan begitu. Dia langsung ciut, Bang. Dia langsung ciut. Jadi dia katakan, Tapi temannya dia katakan temannya ngejapri, katakan bahwa dia itu pasukan coklat katanya. EGP. Salah sendiri. Ngapain ke dunia debat kan gitu. Makanya kutanya, tadi kukatakan sama dia, kok kamu bisa lolos fisiko? Bahaya. Dia membahas tentang firman. Ya, katanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Larilah kepada bahasan tentang ada yang muter-muter, ada yang noise. Iya. Ada yang noise, tolong. Oh iya. Lanjut, Guru. Iya. Jadi saya katakan kalau firman perkataan itu adalah Tuhan itu sendiri, maka saya kasih tadi contoh di dalam Yesaya 55 nomor 11. Bahwa semua yang terlontar keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Nah, larilah kepada
logika bahwa yang keluar dari mulut saya itu bukan Suma. Loh, jadi dia heran. Loh, jadi yang saya temani ngobrol ini siapa? Ya Suma. Loh, tapi kau katakan suara kamu bukan kamu. Ya memang saya sumbernya. Suara yang sampai ke Anda itu bukan saya, tetapi suara saya, sumbernya saya. Nah, terus dia ambil contoh lagi, anak Batak. Anak Batak katanya terdengar suaranya kemana-mana, viral. Nah, terus saya katakan, dia katakan gini, kenapa bukan suaranya yang ditangkap? Kenapa harus anak Batak? Loh, tadi Anda mengatakan suara Anda dengan Anda itu adalah sama. Suara Anda adalah Anda. Nah, suara anak Batak adalah anak Batak. Polisi mendengarkan suara anak Batak di YouTube. Kenapa enggak di suaranya aja yang di penjara? Lah nggak bisa, harus orangnya. Berarti suara tidak sama dengan orangnya. Begitulah Tuhan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah perkataan, maka Tuhan berkata, hamillah Maria, hamil Maria, bukan Tuhan yang dihamilkan. Langsung dimatikan live-nya. Aduh, bahaya. Kalau guru Tadi udah saya minta berkata naik, nggak Muhammad mau. itu orang Kristennya baik. Saya mau tanya Nanti dia kalau- bilangnya, suara itu nanti- didengar apa dilihat? Iya betul. Yang Kristen Itu mau makanya naik, saya Bang minta Asep tadi ya. naik ke situ. Cuma nggak dinaikin. Saya mau tanya itu siapa Gerinda. Bilang, suara itu didengar apa dilihat? Iya. Bang Ya, Gerinda jadi didengar teman-teman apa yang ada di didengar? Palu, teman-teman yang ada di Palu nanti kalau ditilang sama beliau tanya aja salamnya Bang Suma. Aduh, memalukan. Makanya lain kali kalau ikut debat jangan pakai seragam kayak gitu, jangan pakai baju gitu. Terus yang lainnya teman-teman nggak usah nakutin kita lah. Bang Suma itu ini Dia nggak perlu malu tadi nggak perlu itu. ditakut. Pasti Jangan dia takutin pasti dia kita karena paham kita juga nggak tadi itu. takut. Security juga sekarang. Pasti dia paham juga tadi itu bilang suara itu bukan saya. Suara itu kan didengar, tidak dilihat. Kalau dia dilihat. Iya. Beda sumber suara sama suara. Angin, Betul. angin tidak lihat. Warnanya merah. Saya aja Suaranya. maksudnya orang bodoh tahu kok. Cuma dia malu tadi makanya dia langsung matikan live. Oke Bang, makasih banyak udah naikin. Salam dari Sopeng. Makasih. Wih, Sopeng. Aduh. Selamat Ki, saudaraku. Selamat Ki. Iya, selamat Ki. Jadi bang, ada warnanya. Kalau saya yang tes dia psikotes itu baru halaman pertama, baris kedua sudah nggak lulus. Ya biasa. Aduh, parah ini. Bang, kalau security kompleks itu begitu. Security juga pakai coklat bang. Gimana? Oh iya, pasukan saya banyak. Saya pasukan ini sapam saya banyak. Oh banyak, ada kurang lebih 100-200 orang lebih. Makanya saya biasa dikenal dengan sapam karena saya bergaul dengan pasukan saya di lapangan. Kalau saya ketemu Padre, nah saya dibilang driver lagi nanti. Selamat malam Bang Wer. Where are you go? You mau jadi pengikut Yesus apa jadi pentuhan Yesus? Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Zuma udah mengajarin saya syahadat kemarin. Oh. Masya Allah. Terima kasih sahabat. Alhamdulillah, amin. Iya. Itu aja. Ada yang mau disampaikan Bang Wer? Izin. Namanya susah nih, panggilnya apa nih? Where? Di mana? Iya. Saya Kamal. Iya. Jaga diri baik-baik, Bang. Jaga diri baik-baik. Iya, Bang. Jaga kesehatan semuanya ya. Tetap belajar, kita tetap belajar. Terima kasih Bang. Saya Iya. hidup di luar negeri selama 10 tahun lebih. Dan sekarang Masya Allah. saya balik ke Indonesia memperbaiki akal sehat saya. Ketemu Bang Zuma, akhirnya terbukalah pemikiran saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Tetap belajar, jangan pernah puas dengan kebenaran. Thank you. Jangan pernah puas. Tetap gali kebenaran itu, tetap harus digali. Iya Bang. Terima kasih banyak juga Bang. Iya, sama-sama. Mata batin saya terbuka lah untuk hal ini kan, dengan debat-debat begini. Akhirnya saya tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Apakah kebenaran itu bisa dilogikakan? Bisa.
Bisa. Ini buktinya yang tadi terkait dengan firman. Kebenaran itu bisa dilogikakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Namanya Roh Kudus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, Roh Kudus itu ada dalam Al-Quran, Bang. Biar naik yang Kristen ya, Bang. Izin saya pamit dulu. Biar bisa. Iya, makasih Bang Zuma. Nanti saya minta dinaikin aku untuk lebih memahami lagi Bang Zuma. Baik, insya Allah. Bantu di bawah aja dulu, Bang. Terima kasih banyak, Bos. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Makasih ya. Pertanyaan saudara kita. Iya. Salam dari Parepare, Bang. Saya dinas di Parepare 3 tahun loh. Tinggalkan Parepare 2008. Memang. Kenapa nggak bilang tadi, Bang, kalau HP yang ada suaranya diceburin, apakah dia basah? Istrinya di sono. Allahu Akbar. Abang tadi bertahan. Di mana di Parepare kita? Di BTN Kodam, Bang. BTN Kodam yang mana? Yang mananya ini? Di depan lembaga. BTN Kodam yang depan kota atau yang di Lapak D masuk? Lapak D masuk. Oh, yang sambung sampai Bacu Kiki itu ya? Perumnas ya? Iya. Oke. Lanjut. Ada yang mau saya Bang Roh Kudus. Ada pertanyaan apa-apa gitu. Iya Bang. Aku pamit dulu ya Bang, siapa tahu ada hotel yang mau naik. Iya, makasih. Iya Bang. Makasih hati suci, hati-hati. Bentar Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang Abu. Suara itu mahal, burung itu suara mahal saudara karena dinilai jadi suaranya. Iya. Katanya anak Batak, suara dan anak Batak, suaranya anak Batak dengan Batak itu sama. Nah, ketika didengarkan suaranya, kenapa bukan suaranya aja yang dipenjara? Prof. Suma, saya ingin tahu lebih lanjut di situ. Suara anak Batak bukan anak Batak, tapi polisi menggunakan rekaman itu untuk menangkap anak Batak. Kira-kira gimana itu hubungannya? Iya, betul. Karena sumber dari suara itu objeknya ada. Sama seperti para nabi. Sumbernya ada, yaitu Allah. Ya kan? Nah, sekarang ada nggak meragukan, ini bukan suara anak Batak ini. Ini bukan suara Batak, ini suara anak Medan, ini suara anak Makassar. Tapi setelah diteliti ternyata betul, ini adalah suaranya si anak Batak. Maka anak Batak harus mempertanggungjawabkan apa yang disuarakan ini. Tetapi apa yang ada di dalam video, apa yang ada di dalam kaset atau flash disk, itu bukan anak Batak, tapi itu adalah ulah dari anak Batak yang dihasilkan oleh mulut beliau. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi disebut di dalam Yesaya 55 nomor 11, atau ketika kemudian dalam Al-Quran dan surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, dia cukup berkata. Sama seperti anak Batak, ketika anak Batak itu menginginkan dipenjara, dia cukup menghujat, selesai dia. Makanya ya silakan. Ya, berarti kalau seperti itu, jika suaranya bukan dia, maka kan benar tadi kan yang mesti dipenjarakan suaranya kan? Betul. Ya, kenapa orangnya yang dipenjarakan kalau memang bukan orang, bukan suara? Nah, sekali lagi saya katakan, sumber dari suara sama ketika gini Bang, sama ketika Anda di sungai yang mengalir. Mohon maaf, Anda buang hajat, keluar pada diri Anda kotoran. Siapa yang dicari? Anda. Apakah kotoran Anda adalah Anda? Bukan. Tapi sumber kotoran itu adalah Anda. Anda yang harus bertanggung jawab. Tetapi kotoran itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Perkataan yang ada di tangan bukan Anda, tapi sumbernya adalah Anda. Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Mungkin kasusnya berbeda kalau seperti itu. Karena kotoran kotoran itu untuk diidentifikasikan sebagai orang bersangkutan kan sangat sulit, bro.
beda dengan Sama. suara. Beda dengan Sama-sama. suara. Iya, cara identifikasinya mungkin agak berat, tapi kalau dikatakan suara pasti sama. Pasti lebih mudah kalau suara. Kenapa? Karena suara itu adalah cerminan ide gagasan seseorang. Kalau kotoran tidak. Kotoran itu adalah hal Ya, buang. jadi gini. Ada. Nah, silakan. Kalau perbandingannya dengan kotoran ya, maka kan akan pembuktiannya apakah kotoran yang sehari lalu itu bisa membuktikan bahwa dialah yang membuang kotoran tersebut. Kan susah. Dia disuruh buang kotoran lagi. Bisa, tapi ribet. Enggak, dia harus suruh buat buang kotoran lagi. Nah, kalau kotoran yang dasar Enggak, bukan begitu caranya. Kotoran itu akan diteliti apa saja kandungannya, dan diteliti orang yang membuang ini beberapa hari yang lalu dia makan apa saja. Gampang ditemukan itu, gampang. Itu udah pekerjaan polisi itu, Bang. Iya. Orang yang berbeda juga kan dalam satu rumah makan makanan yang sama juga kan bisa diduga jadi tersangka kan. Betapa banyak kasus yang dipecahkan hanya dengan menggunakan kotoran manusia. Polisi kita yang luar biasa itu bisa mengetahui pelakunya ini, sumbernya dari sini. Jangankan kotoran, Bung, yang sudah masuk dalam tubuh, dari ludah, bahkan dari jejak tangan aja, sidik jari, polisi kita yang luar biasa itu bisa tahu siapa pelakunya. Apalagi kalau sudah ada kotoran. Jari kan itu memang bagian daripada orang bersangkutan kan, sehingga dia bisa diidentikan dengan sidik jari kan. Demikian juga dengan suara bisa diidentifikasikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau kotoran diidentifikasikan kepada orang bersangkutan, maka itu tidak ada dalam. Oke, baik saudaraku. Baik. Nah, sekarang saya tanya, apakah suara anak Batak itu adalah anak Batak? Identitas dari anak Batak terdeteksi dari suaranya. Iya, apakah suara anak Batak itu adalah anak Batak? Itu dulu. Ya, secara gampang, secara vulgar kita akan mengatakan iya. Nah, terus kenapa bukan suaranya yang ditangkap? Nah, justru itu. Karena suaranya adalah dia, maka orangnya yang ditangkap, bukan rekamannya. Nah, kalau bukannya dia, bukannya dia, maka yang ditangkap suaranya. Rekamannya yang ditangkap, karena suara adalah dia, maka dia yang ditangkap. Itu berpikir sederhana saja, Bro Soma. Dengarkan gini. Saya tanya kepada saudara, suara yang diambil oleh pihak kepolisian, apakah itu adalah individu baru atau bukan? Yang menjadi barang bukti ini, apakah individu baru, apakah materi baru atau bukan? Kalau individu jelas bukan ya. Kalau materi kan dalam bentuk rekaman kan materi kan, material kan. Nah, jelas. Dan itu bukan anak Batak. Benar ya? Maksud begitu. Materinya. Materi rekaman kan. Bagaimana kasus itu bilang nama Batak? Betul. Berarti suara yang di dalam itu, suara yang di dalam situ mengidentifikasikan orangnya. Artinya bahwa suara itu adalah dia. Walaupun direkam dalam berbagai macam bentuk atau dalam berbagai macam material. Kalau suara bukan dia, maka yang ditangkap suara itu saja, yang rekaman itu ditangkap. Sumber dari suara ini yang kita cari. Bukan suara ini adalah yang bersuara. Bedakan itu dulu. Sumber dari suara ini yang dicari, bukan bahwa suara ini adalah yang berbicara. Itu dulu Anda harus bedakan. Kenapa anak Batak yang ditangkap? Bukan karena suara itu adalah anak Batak, tetapi suara itu bersumber dari anak Batak. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Suara ini keluar menjadi materi, mengatakan andai saja dia bisa bicara, maka suara ini akan berkata dengan sendirinya, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak anak Batak. Maka tangkaplah anak Batak itu. Kan itu poinnya. Ya, dengan demikian kan suara itu mengidentifikasikan orangnya ditindak. Suara saudara Abu Hadid putus-putus, Bang, tenggelam. Oh, sinyal. Iya, dari tadi jadinya mengganggu kuping gitu. Kayak ngembang, kayak di atas, kayak di dalam sumur Anda ngomong. Ya, jadi suara anak Batak kan mengidentifikasikan dirinya kan. Betul. Yesus itu identifikasi daripada Tuhan. Dia berasal dari Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Suara yang ada tadi ini ada alat untuk mengidentifikasi anak Batak, tapi suara ini bukan anak Batak.
tapi sumbernya dari anak Batak. Ya, seandainya paham sampai di sana? Ya, seandainya bukan anak Batak, Loh. tidak perlu ada kaitannya itu kan. Loh. Kalau dia anak Batak, ini aja suaranya yang ditahan. Nah justru itulah logikanya yang keliru. Logika Anda yang keliru. Dengarkan, sumber dari suara ini adalah anak Batak. Sumber daripada Yesus adalah Tuhan. Tapi suara anak Batak yang adalah materi baru itu bukan anak Batak. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan suara yang direkaman itu dengan anak Batak? Jika suara itu tidak bisa mengidentifikasikan anak Batak. Suara ini keluar dari mulutnya. Dia yang berkata. Seperti apa yang Anda dengarkan. Sehingga perkataannya itu terekam menjadi materi baru. Dan dia bukan anak Batak, tapi sesuatu yang bersumber dari anak Batak yang harus dia pertanggungjawabkan perkataannya. Betul. Maka orang akan bertanya, ini suara siapa yang terekam? Ini suara siapa? Ini adalah suara anak Batak. Apakah ini anak Batak? Bukan anak Batak itu suaranya. Nah, selesai begitu dikatakan ini suara anak Batak, maka selesai, anak Bataknya ditangkap. Nah, kenapa nggak ditangkap aja suaranya? Karena suara itu suara anak Batak, kan? Iya, kenapa nggak ditangkap aja suaranya kalau suara anak Batak adalah Batak? Kenapa? Iya, karena suara anak Batak itu kan berada dalam anak Batak. Oh, salah Anda. Alat yang digunakan untuk bersuara ada sama anak Batak. Sumber dari kemaksiatan itu yang harus ditangkap, bukan kemaksiatannya. Coba bedakan dulu, dengarkan saya. Ini suara adalah materi baru yang bukan anak Batak. Tetapi materi baru ini menjadi poin bagi polisi bahwa ini adalah jelas sekali indikasi penistaan. Siapa pelakunya? Ya, sudah. Siapa pelakunya? Maka dicari pelakunya. Oke, sudah ya. Belum. Maka dicari pelakunya. Anak Batak bukan anak Batak. Kalau suara anak Batak itu adalah anak Batak, nggak perlu dicari anak Bataknya, langsung aja suaranya itu dipenjara. Ayo. Sudah? Oke. Tadi kan kamu katakan suara bukan apa tadi? Suara apa tadi? Suara anak Batak. Suara. Dengarkan. Suara anak Batak yang menjadi materi baru yang keluar dari mulutnya itu bukan anak Batak. Oke. Bagaimana Anda mengatakan Anda memaksakan? Bagaimana Bagaimana saudara memaksakan apa yang terlontar dari mulut saudara itu adalah saudara? Gimana caranya? Coba Anda praktekkan. Anda keluar dari mulut Anda sendiri, bisa nggak? Jadi dikatakan suara anak Batak bukan anak Batak. Seperti itu ya? Betul. Ya, tapi sumber suara yang melekat pada anak Batak adalah anak Batak. Ya. Dengan demikian maka suara anak Batak tidak bisa diidentikan dengan anak Batak karena suara anak Batak bukan anak Batak. Nah di situ kan sudah tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan bagaimana anak Batak harus disalahkan? Cuma bagaimana kita kembali ulang ke tempat tuh? Malam dulu, Bang. Iya. Tadi kenapa Anda lari? Kenapa kumalnya dihentikan tadi? TikTok. Sabar, luruskan dulu logikanya dulu. Ya, saya yang meluruskan logika Anda. Sekarang begini. Cuma. Apakah suara, dengarkan. Apakah suara yang keluar dari Anda itu adalah Anda? Iya, bisa diidentifikasi seperti itu. Loh, bisa diidentifikasi. Anda salah. Nah, itu kan pendapat Anda kan. Logikanya error di sini. Begitu Anda mengatakan suara anak Batak tidak sama dengan anak Batak, maka anak Batak tidak bisa dihukum. Karena suaranya tidak sama. Bukan anak Batak. Aduh, parah itu. Ini dia ditangkap. Dengarkan saya. Anak Batak ditangkap. Dengarkan. Anak Batak itu ditangkap bukan karena dia adalah suara yang ada di rekaman. Bukan dia itu. Dalam arti kata bukan wujud, bukan esensinya. Dengarkan. Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya. Yang ada adalah hal itu.
adalah hal itu perbuatannya dia, maka dia yang harus mempertanggungjawabkan. Oke, sudah. Oke, sudah. Yes. Karena justru itu, karena Anda mengatakan dia harus mempertanggungjawabkan itu, maka Anda tidak bisa mengatakan suaranya bukan dia. Kalau suara bukan dia, sekarang gini. harus bertanggung jawab. Sekarang gini, saya kasih analogi sederhana. Dengarkan, saya kasih analogi sederhana. Lanjut, ya. Sekarang saya kasih analogi sederhana. Anda meludahi seseorang. Ludah Anda itu keluar dari mulut Anda, mengena pipi seseorang. Orang yang kena ludah Anda itu melapor ke polisi. Iya. Anda ditangkap atau tidak? Tunggu, sabar. Ini analogi saudara. Ketika kemudian Anda di Zuma, jangan kau permalukan dirimu lagi, Gurinda. Ketika kemudian orang tadi melapor ke polisi, jelas identifikasi adalah ludah yang ada pada pipi orang tersebut. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah ludah itu adalah Anda? Bisa mengidentifikasikan Anda. Saya tanya, itu bukan identifikasi, saya tanya, apakah ludah itu adalah Anda? Bisa mengidentifikasikan Anda. Saya tidak, jangan bahasa ambigu. Hei, jangan Anda ambigu. Hei, jangan Anda ambigu. Saya tanya, apakah ludah yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda? Jawab. Ya, dijawab bisa mengidentifikasikan saya. Kalau mengidentifikasi memang jelas. Yesus itu identifikasi. Yesus itu diidentifikasi. Dengarkan. Yesus itu diidentifikasi sebagai utusan Allah, Rasul Allah. Tapi bukan Allah itu sendiri. Ludah Anda itu adalah berasal dari Anda, identifikasi Anda yang punya, Anda yang melontarkan keluar dari mulut Anda. Tapi ludah itu bukan Anda. Betul atau tidak? Ya. Jadi sekarang gini, jika saya harus dihukum karena ludah tersebut, pertanyaannya, mengapa bukan ludah saya yang dihukum? Kenapa harus saya? Ya, karena ludah itu bukan Anda. Sementara yang menempel di saya tanya, yang menempel karena ludah itu mengidentifikasikan saya. Itulah sekarang dengarkan saya. Yang menempel di pipi orang tersebut Anda atau ludah Anda? Ludah. Ya, kenapa bukan ludahnya? Si pelaku ini, si ludah yang menempel di pipi ini yang dipenjara. Kenapa harus Anda? Justru itu karena ludah mengidentifikasikan saya. Karena ludah bukan Anda. Lucu ini. Ludah memang betul, tapi terus benar. Ludah itu mengidentifikasi Anda. Dengarkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayo kita sambung kali. Kenapa ludah itu nggak di penjara? Kenapa ludah itu nggak di penjara? Kenapa ludah itu nggak di penjara? Kenapa? Kenapa? Karena ludah itu mengidentifikasikan saya, maka saya yang di penjara, bukan ludahnya. Kenapa bukan ludah? Kenapa bukan ludah? Yang menempel di pipinya adalah ludah. Saya. Loh, kenapa bukan ludah? Iya, ludah kan mengidentifikasikan saya. Bagaimana nih? Loh, tapi Anda mengatakan Anda dan ludah adalah sama. Yang mengidentifikasikan saya. Nah, Anda bicara sama, itu Anda bayangkan bahwa ludah itu seolah duplikasi daripada saya, seolah saya menjadi diperbanyak, diduplikasi. Itu logika yang buktinya ludahnya nggak di penjara. Iya, karena ludah mengidentifikasikan saya, maka saya yang di penjara. Itulah bukti. Yang di penjara siapa? Yang di penjara siapa? Anda. Iya, karena suara saya mengidentifikasikan saya. Ludah tadi di penjara enggak? Ludah tadi di penjara enggak? Ludah mengidentifikasikan saya. Ludah ini tadi yang menempel di pipinya di penjara enggak? Tidak di penjara. Kenapa enggak di penjara? Nah, jawabannya itu ludah mengidentifikasikan saya. Saya tanya bukan identifikasi. Kenapa ludah tadi tidak di penjara? Kenapa? Anda di penjara, ludah yang tadi, Anda yang di penjara, ludah yang tadi tidak di penjara. Kenapa bisa? Beda nggak? Justru itu jawabannya. Suara. Justru itu Lucu. Jadi begini, Bung. Sumber suara itu, dengarkan. Sumber suara itu dengan suara beda. Sumber ludah dengan ludah beda. Makanya ketika Anda di penjara, ludah Anda tidak ikut di penjara.
ludah masuk ke borgol kau. Tidak. Zuma. Begitulah Allah dengan Yesus. Yesus itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia itu bukan Allah. Dia itu akibat dari suara. Dia itu firman, perkataan yang menjadi manusia. Bukan Allah itu sendiri. Kecuali Anda ingin mengatakan ludah itu adalah Anda sendiri, baru boleh Yesus itu Tuhan. Paham? Zuma. Paham? Kalau ludah itu, dengarkan, kalau ludah itu adalah Anda itu sendiri, baru boleh dikatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gitu sederhananya. Zuma. Apalagi tadi sudah kupermalukan tadi kau Gurinda, apalagi? Ya, Zuma. Sekarang yang saya dengar ini suaranya siapa ini? Itu suara saya, Tuyul. Ya, suaramu bukan kau kah? Bukan, semua yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Coba kau bilang, coba kau bilang ayam dulu. Kau bilang ayam dulu. Ayam. Jadi, coba kau bilang ayam. Apakah ayam itu adalah kamu? Dengar, Zuma. Coba kau bilang ayam. Jadi saya lagi bicara dengan siapa ini? Suaranya siapa kayak yang saya Kamu lagi bicara. Kamu sedang bicara dengan Suma. Suara yang kau dengarkan itu bersumber dari Suma. Suara yang keluar dari Suma itu bukan Suma, tapi sumbernya dari Suma. Paham? Jadi paham? Belum paham juga? Suaranya itu suara saya. Itu suara saya, tapi itu bukan saya. Saya di sini di Makassar. Yang Loh. Jadi saya bicara Jadi kamu sedang bicara dengan saya. Alat komunikasi yang kita gunakan bicara adalah suara. Yang sampai di kuping kamu itu bukan saya, tapi sumbernya saya. Waduh, parah ini. Kenapa begitu? Kenapa kau berpikir begitu? Justru saya yang bertanya samamu. Apakah suara yang keluar dari pantatmu itu kamu? Jawab. Waduh. Jawab. Ini jawab. Apakah suara yang keluar dari pantat itu kamu? Jawab. Aduh, pusing kan? Sekarang keluar suara yang keluar dari kamu itu bukan kamu. Atau kamu mau saya panggil kentut? Kentut. Dengar saya. Kentut. Dengar saya. Sekarang yang saya dengar ini logika sederhana begini aja kalian pusing. Zuma, sekarang yang saya dengar ini apa? Ini mulutmu atau pantatmu yang bicara ini? Oh, jadi kalau kau dengarkan kentut saya atau kau lagi kentut, kau katakan kentutmu itu kamu. Sekarang yang saya dengar ini, yang suara saya dengar ini apa? Mulutmu ini yang bersuara atau pantatmu ini? Sekarang kalau saya dengarkan kau kentut, apakah itu kamu? Saya tanya kau. Apakah kentut itu adalah kamu? Apakah kentut yang keluar dari pantatmu itu kamu? Ini orang susah ditanya. Sekarang saya tanya kau. Aduh, parah. Suara semua yang keluar dari mulutmu ini atau pantatmu? Saya kira itu sudah Memang betul. Suara yang keluar itu identifikasi saya. Betul. Tetapi suara yang keluar itu la haula wala quwata illa billah. Gantian Bang Nok ngomong. Persoalannya Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sekarang kita berbicara tentang sesuatu yang yang keluar dari mulut Allah dan sebagainya. Nah, mengidentifikasikan Allah itu sendiri kan? Selesai. Alam semesta ini dengarkan. Identifikasi Suara keluar daripada Allah. Ciptaan itu bukan keluar daripada Allah, tapi Allah bersabda maka jadilah dan jadi. Ya, firman terus keluar dari Allah. Dengarkan. Allah itu sendiri itu teori. Jangan setahu. Kapasitasmu itu masih belajar. Dengarkan teori saya, bro. Anda justru membenarkan teori saya bahwa suara mengidentifikasikan. Selesai. Teori saya sudah Anda benarkan. Jadilah terang. Suara mengidentifikasikan dan firman mengidentifikasikan daripada. Gurinda. Kau mulutmu terlalu apa namanya? Nggak mau berhenti. Jadilah terang. Kitab Kejadian. Jadilah terang terdiri dari dua suku kata. Jadilah terang. Ada dua suku kata di sana. Jadilah terang. Ini adalah suara Allah yang keluar dari Allah.
Dua suku kata ini apakah Allah? Jawab saya. Dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Dua suku kata yang mengatakan dari mulut Allah jadilah terang, apakah jadilah terang itu adalah Allah? Jawab. Suara mengidentifikasikan Allah. Saya tidak sedang membahas identifikasi. Saya sedang membahas Yesus ini adalah Allah atau bukan Allah. Iya kan dia firman. Tadi kan teori saya bahwa firman mengidentifikasikan. Oke. Sekarang saya tanya, jadilah terang itu firman atau bukan? Iya. Ya. Kalau begitu, jadilah terang dua suku kata ini apakah Allah? Iya. Tadi kan anda bicara yang saya. Runtuh langit. Anda bicara yang saya tadi. Sang firman keluar dan kembali. Coba kau bilang monyet. Coba kau bilang monyet dulu. Monyet bilang gitu coba. Saya mau dengar. Apa? Bilang monyet coba. Atau gimana maksudnya? Ya semua monyet bagaimana? Kau bilang monyet coba. Monyet. Sudah keluar kata dari mulutmu monyet. Apakah kamu monyet? Oke. Hah? Yang bicara maksudnya kamu yang bicara bahwa kamu monyet atau saya yang bicara saya monyet? Kamu sudah menyebut kata monyet. Kamu jangan emosi di sini. Kita sedang ngajarin kamu ini. Kau mengatakan jadilah terang. Dengarkan. Kau mengatakan jadilah terang itu adalah Allah. Dari dua suku kata itu adalah Allah. Kamu mengatakan monyet. Apakah Anda monyet? Bukan. Loh, tadi jadilah terang kenapa jadi Allah? Nah, saya kan bukan Allah, bro. Yang bilang kau Allah siapa tuh, Yul? Udah. Ya, Kamu belajar lagi. Anda kan keliru sekali kan, logika kan bahwa firman. Tadi Tuhan mengatakan jadilah terang. Katamu dua suku kata ini adalah Allah. Kok dua suku kata Allah sih? Firman yang saya katakan Allah. Bukan dua suku kata, masa dua suku kata? Berarti dengarkan. Jadilah terang ini firman atau bukan? Allah berfirman. Kalau dua suku kata Allah berfirman. Yang melontarkan jadilah terang itu Allah. Jadilah terang itu Allah atau firman? Betul. Ya, yang mana? Kamu nggak mau jujur. Bung. Dengarkan saya. Bung, dengarkan saya. Jadilah terang itu firman atau itu Allah itu sendiri? Jawab. Sabar lo, maksudnya apa? Jadilah terang. Itu jadilah ini kan terang, kitab Kejadian. Oke. Enggak, jangan ke situ dulu. Oh, ya. Allah ini sang kalima ini yang memiliki sifat berkata-kata. Ketika ingin menciptakan matahari, Allah mengatakan jadilah terang. Dua suku kata ini, jadilah terang. Saya tanya sama Anda, jadilah terang ini firman atau bukan? Jadilah terang. Firman maksudnya apa? Kata-katanya yang tadi bilang dua suku kata itu. Iya, kata-katanya ini firman atau bukan? Kata-kata daripada Tuhan. Aduh, jangan pura-pura. Iya, jadilah terang ini apa? Jangan kalau kata-kata dari Tuhan ya firman tuh. Kan kata. Berarti jadilah terang ini adalah firman, betul? Jadilah terang. Saya tidak mengerti maksudnya. Udah. Saya tanya dia satu kali kan, ya? Bisa, ya? Silakan. Coba saya tanya sama siapa lagi namanya nih? Nox. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. Iya. Yohanes 1 bilang begitu. Oke, ketika Allah menaruh firman-Nya di mulut Balaam, Nabi Balaam, berarti Allah ngikut di mulutnya Balaam kemana-mana. Nah, ini kan kita berbicara tentang kalau kata firman dalam bahasa Indonesia itu kan dia melingkupi semuanya. Iya kan? Coba saya tanya sederhana. Kan kalau saya tanya gini, kalau saya tanyanya apa, jawabnya apa. Jangan bikin lagunya apa, liriknya apa gitu, nadanya apa, liriknya apa. Coba saya tanya, ketika Allah menaruh firman-Nya di dalam mulut Balaam, berarti di mulut Balaam itu ada Allah gitu kemana-mana. Ketika dia cium keledainya, ada Allah juga, berarti nempel lagi di keledai Balaam gitu ya. Ya kalau sang firman masih ada bersama-sama dengan dia ya seperti itu.
Ya salam. Kenapa? Kan sang firman kan? Pantas orang Yahudi itu menuduh blasphemy itu, penghujatan kepada Tuhan itu terus menerus. Ya karena Yahudi kan menuding Kristus seperti itu. Ya kita kan mengimani bahwa sang firman adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau sang firman berada di mana, ya itu sama dengan Allah berada di situ juga kan. Kenapa cuma firman aja yang jadi Allah? Kenapa pendengaran Tuhan gak jadi Allah juga? Yang keluar daripada Allah kan adalah sang firman. Pendengaran juga keluar. Pendengaran juga. Pendengaran keluar, Iya dong. maksudnya keluar di mana? Pendengaran Ya, keluar. keluar ke bumi pendengaran, mendengarkan apa yang ada di bumi. Pendengaran keluar ya. Saya baru dapat, ya saya baru dapat informasi ini baru pendengaran keluar. Pendengaran, penglihatan, perkataan, perasa itu keluar semua dia. Oh keluar ya. Ya saya baru tahu informasinya nih. Aduh, Yang saya kasihan tahu ya banget. sang firman saja. Iya, saya baru tahu bahwa pendengaran juga keluar. Nah kalau firman namanya Yesus, kalau pendengaran namanya apa ya? Ya saya tidak tahu. Karena kan Anda mengatakan pendengaran keluar kan. Saya tidak tahu betul. Saya tidak tahu bahwa pendengaran. Tahu ya? Iya, pendengaran keluar dari Allah saya tidak tahu. Mata keluar dari Allah saya juga tidak tahu. Yang saya tahu hanya, penglihatan. Iya, penglihatan keluar dari Allah saya juga tidak tahu. Firman kan Yang saya tahu adalah perkataan. firman. Yang saya tahu firman, karena kan memang demikian yang tertulis ya. Aku keluar dan datang dari Bapa kan begitu. Itu yang saya Nah tahu. itu yang keluar itu perkataan atau daging sih sebenarnya, aku kagak bingung loh. Apa ya? Kata-kata artikulasi mungkin Kayaknya daging deh kayaknya deh. Yang keluar itu daging kayaknya deh. Kita kembali dulu lah, yang tadi suara mengidentifikasikan itu. Kan pokoknya tadi kan di situ kan. Pokoknya kan suara mengidentifikasikan orang kan. Nah Jadi kalau tulisannya gini, kalau kayak gini, Allah itu firman bukan? Nah, itu kan suara tuh. Tadi kan itu bilang suara. Nah ini kan yang dibahas firman bukan suara. Iya. Karena sudah jawab kan, yang dibahas firman bukan suara. Jawabannya apa? Karena Anda sudah jawab. Karena Anda sudah jawab tuh yang dibahas firman bukan suara. Itu kan kita berbicara ilahi. Nah iya, soalnya kalau suara, kalau kita manusia ya suara. Kalau bicara Allah kan, kalau misalnya suara, harusnya Yohanes 1 itu pada mulanya adalah Allah bersama dengan Allah. Ya kan, dan Allah adalah Allah, harusnya gitu. Itu kalau suara. Cuma kan ini firman. Kan tidak tertulis seperti itu. Yang tertulis kan ya karena bukan suara, iya, yang keluar itu firman. Yang di Yohanes 1 itu kan berbicara tentang apa ya? Berbicara tentang kesadaran intelektual dan sebagainya daripada Allah. Bukan pada mulanya adalah firman, bukan kesadaran. Ya logos kan, artinya kan seperti itu. Iya, nah logos ini kan logos, leksikon itu kan asal katanya kan seperti leksikon itu. Apaan leksikon? Leksikon mah kamus. Leksikon itu kamus, iya kan seperti itu. Kan asalnya dari logo. Nah, logos, bisa kan nggak ada logos tanpa ada Lego? Bisa nggak? Kenapa? Bisa nggak ada logos tanpa ada Lego? Tanpa Lego? Iya. Logos? Logos itu kan bisa nggak logos ada tanpa ada Lego? Logos itu bicara tentang intelektual, kesadaran. Kalau kesadaran ya Zeus kesadaran itu main. Kesadaran diri kan. Iya. Iya, Zeus itu. Bicara apa tadi? Kok Zeus sih? Nous. Lego itu bicara artikulasi. Ya bukan dong. Kalau bicara artikulasi rema. Nggak ngerti apa-apa nih. Wah, ini apa nih? Ya kan kata-kata yang diucapkan tuh kata kan seperti. Iya, kata-kata yang diucapkan namanya rema. Kalau kata-kata yang dituliskan itu namanya logos. Perbedaan kayak gini aja nggak ngerti, mau coba ngejelasin bahasa Yunani. Gua ini ahli Yunani. Iya, sekarang maksudnya logos tadi maksudnya apa? Iya, bisa nggak ada logos tanpa ada Lego? Bisa nggak? Ya, tadi Anda bilang logos apa tadi? Kata-kata yang dituliskan. Iya. Betul, seperti itu. Betul. Ahli Yunani seperti itu. Betul. Nih kita lihat rema artinya apa ya. Jangan rema tadi bilang logos, kalau sekarang rema lagi. Tapi kembali lagi kita harus tahu dulu ya soal remanya dulu. Rema. Balik lagi dulu ke Bang Suma tadi.
bahwa suara mengidentifikasikan orangnya. Ya udah, kalau mau ke situ ya udah deh, ayo deh. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Oke, di situ sudah selesai ya. Enggak. Suara mengidentifikasikan orang belum selesai. Ya, coba Nox dengarkan baik-baik ya. Posisi saya begini, suara mengidentifikasikan orang. Bukan kalau begitu misalnya suara mengidentifikasikan orang, harusnya Bapak yang disalib itu, bukan Yesus. Selamat datang di kebenaran. Iya, begini. Kalau gini. Kedengaran nggak sih suara saya? Masuk Prof, lanjut. Ya, sedikit aja. Sebenarnya pertanyaannya itu disuruh identifikasi atau menyamakan pribadinya, materinya. Enggak, materi jelas enggak sama lah. Enggak, iya, kalau nggak sama maka itu pertanyaan Bang Zuma dari tadi. Ketika ditanya apakah ludah itu materi yang sama dengan si pelaku atau pribadi pelaku? Itu sepakat tidak sama materinya. Kalau begitu kenapa tadi mutar-mutar harus bilang itu untuk mengidentifikasi? Pertanyaannya itu sama apa tidak sama? Posisi saya kan di situ. Berarti sepakat tidak sama ya? Berarti firman dengan Tuhan itu sama apa tidak sama? Mengidentifikasikan. Makanya itu posisi saya. Enggak, tugas Anda mengidentifikasi pertama kali itu identifikasi dulu pertanyaannya gitu loh. Biar kalau ditanya apa nggak jawab apa. Nah, itu dulu. Pada saat kita berbicara tentang ilahi, maka tidak usah identifikasi ludahnya dulu yang tadi, identifikasi soalnya. Soalnya identifikasi. Sekarang saya tanya materi ludah yang tadi dengan yang membuang ludahnya misalnya itu sama enggak? Ada bisa sama. Oh, berubah lagi dong berarti nih. Berubah lagi berapa detik ini berubah lagi. Tadi bilang tidak sama. Sekarang sudah mulai ragu-ragu terus bilang mungkin sama. Enggak, tetap kenapa hatimu gampang sekali tersepoi-sepoi angin gitu loh. Kenapa? Dia baru nyadar bahwa dia salah gitu loh. Gitu, Prof. Bukan, tadi kan bicara tentang materi dalam konteks yang saya bayangkan ludah itu air dan sebagainya. Kenapa baru kena angin sepoi-sepoi kamu sudah melenceng kiri, melenceng kanan? Saya ulang lagi pertanyaannya sekarang. Saya mau tahu posisimu di mana sekarang. Ketika kita bicara ya, ini bukan soal identifikasi. Ya, soalnya ya kamu identifikasi soalnya ini. Apakah yang dikeluarkan dari seseorang, apakah itu orang tersebut atau bukan orang tersebut? Bukan. Selesai. Dari tadi kalau Anda jawab begitu, Bang Zuma nggak akan nekan terus. Ya, terus persoalan karena Anda ditanya apa, jawabnya apa, disuruh nyanyikan lagu apa, Anda bawakan lirik yang lain, itu jadi problem, jadi soal gitu loh. Dengar dulu saya. Nah, kalau kayak gitu jelas Yesus disalib, bukan Bapak gitu loh. Karena kan identifikasi yang menghujat Allah itu Yesus, bukan Bapak. Saya bisa jelaskan? Boleh. Bisa? Oke. Pertanyaannya mengapa saya mengatakan bukan? Harus kan ditanya seperti itu. Saya mengatakan bukan karena yang keluar itu tidak berupa duplikasi dari orang yang mengeluarkan itu. Maka bukan. Tetapi bisa mengidentifikasikan orang yang selesai kan begitu. Nah, makanya pertanyaannya itu. Sekarang apakah firman itu adalah Bapa itu sendiri yang berfirman? Apakah yang berfirman itu dengan firman sama? Ya. Ini orang bikin statement awal bertentangan dengan statement yang berikutnya, coba. Iya. Dia bikin statement. Memang susah berdiskusi sama orang yang berubah-berubah kayak gini. Susah memang. Bayangkan Anda berubah hanya sepersekian detik loh. Sadar nggak? Bisa saya jelaskan? Bentar. Bisa saya jelaskan? Tunggu dulu, biarkan saya elus-elus dada saya dulu. Biarkan saya elus-elus dada dulu. Gini. Bang Ham dari Kristen ke Islam. Bentar Bang Ham. Islam itu kucing itu. Itu kucing itu. Islam. Oh ya, nah kucingnya Gurunda bukan. Yang Islam ntar aja belakangan ya, yang Kristen dulu naik ya. Itu kucing yang diserupakan itu tadi tuh. Nah iya, kucingnya Gurunda bukan. Gurunda. Yang diserupakan tuh kucing yang diserupakan tadi. Oke, jadi kalau firman Allah bukan. Saya mengatakan bukan tadi karena ludah manusia bukan duplikasi daripada manusia itu. Maka saya katakan bukan.
Saya mengatakannya karena debat agama Pak. Jalanin aja sendiri-sendiri, gak usah debat agama kontol memek. Kok begitu? Weh, gak usah debat kontol memek. Gimana? Abang bawa aja deh. Kayaknya nggak sehat. Ya, makasih ya. Nah, kita ketemu lagi. pertanyaan saya kepada saudara saya, apakah fakta yang disebutkan oleh saudara tadi itu adalah Ya, bukan duplikasi saya, tetapi itu mengidentifikasikan saya. Coba nyerah. Selesai, saya kira jelas. Ya, saudara kita yang tadi itu. Oh, saya nggak tahu karena kalau begitu adanya. Kayaknya kalau begitu adanya, Yesus adalah Firman. Yesus adanya Firman, adalah Firman dan adalah Bapa itu sendiri. Harusnya yang disalib itu Bapa, bukan Yesus, karena Yesus hanya identifikasi Bapa. Kenapa bukan Bapa yang disalib? Kan sudah jadi manusia. Sama seperti anak bata. Sama seperti anak bata. Kenapa bukan suara? Kenapa harus anak bata? Kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Bapa? Kenapa harus Yesus? Kebalik. Kedudukan rekaman, dengarkan. Kedudukan anak anak bata. Logikanya gini, Bang. Suara yang diambil polisi itu sama dengan Yesus. Ada sumber. Sumber Yesus adalah Bapa, sumber suara adalah anak bata. Yang dipenjara anak bata, bukan suara. Yang salib malah arah. Kenapa bukan Bapa yang salib? Ya, jadi kan ada perbedaan di situ bahwa suara anak Batak suaranya itu bukan suatu pribadi. Saya kan jelaskan dulu kan. Kalau ditertawakan. Makanya salah ketika dikatakan Yesus itu adalah Firman. Salah ketika dikatakan suara yang didengarkan oleh polisi itu adalah anak bata. Salah. udah lanjut. Sudah bisa saya jelaskan? Sudah bisa? Nah, mengapa bukan suara yang ditangkap? Karena suara daripada anak Batak bukanlah pribadi yang berbeda daripada pribadi anak Batak. Kalau pribadi berbeda maka suara ditangkap karena dia pribadi yang berbeda. Itu tanggapannya. Nah, kemudian tentang Bapa dan dikatakan bahwa pribadi Bapa dan pribadi Firman itu kan berbeda. Sehingga pada waktu disalibkan maka pribadi Sang Firman itulah. Nah, posisinya kan seperti itu yang kami imani kan. Kalau saudara tidak sepakat dan tidak setuju ya silahkan, itu kan iman kalian. Iman kami ya seperti itu, bro. Oh, aku ngerti. Jadi kan sama tapi beda gitu. Kayak gini kan, kita kan sama-sama manusia tapi kan kita beda ya. Gak kayak gitu ya? Enggak. Tadi kan bicara suara. Ya jangan tertawa dulu lah. Kita kan tadi bicara suara kan. Nah, seandainya suara anak Batak itu adalah pribadi yang berbeda dengan anak Batak, maka suara itu yang ditangkap. Karena pribadi yang berbeda. Benar? Itu posisi yang kita gambarkan. Demikian juga dengan Bapa dan Firman. Karena Firman adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi Bapa. Yang tersalib itu adalah pribadi Sang Firman. Itu aku ngerti sekarang. Gini Anox ya. Jadi kalau Tuhan berfirman dalam kekristenan, kalau Tuhan berkata-kata yang keluar itu orang, bukan kata-kata kan gitu ya? Enggak lah. Oh salah juga. Aduh salah terus. Menurut saudara, suara yang didengarkan oleh pendidik dengan anak bata itu yang sama. Ada suaranya robot-robot, bro. Suaranya hilang, tidak kedengaran. Suara yang diambil robot-robot, bro. Tidak kedengaran suaranya robot-robot. Robot-robot, suaranya robot-robot. Gurunya lagi perjalanan kali ya? Oh iya. Oke. Iya, maka jadi kalau bukan yang keluar. Udah jelas, lanjut. Udah jelas. Lanjut abangku. Iya. Apakah suara yang diambil oleh penyidik dan anak bata itu pribadi yang berbeda? Tadi saya katakan suara anak Batak adalah pribadi berbeda dengan anak Batak, maka suara itu bisa ditangkap karena pribadinya berbeda, kan begitu. Itu posisi saya ya. Bisa setuju tidak setuju terserah kan begitu. Nah, karena suara. Nah, bagus.
Iya, karena suara itu tidak memiliki pribadi, maka suara yang anak Batak keluarkan itu mengidentifikasikan pribadi daripada anak Batak itu sendiri. Nah, berarti suara ini bukan anak Batak. Tetapi sumber dari suara ini adalah anak Batak. Kan gitu. Ya, nah sama seperti Yesus. Yesus itu bukan Bapak, tapi Yesus itu sumbernya dari Bapak. Betul. Sama. Iya, karena ya udah. Firman kan, iya, pribadi Firman kan beda dengan pribadi Bapak kan. Betul kan? Iya. Pribadi Kalau Firman pribadinya berbeda. Sekarang Betul. kupingnya anak Batak, apakah berbeda juga pribadinya kupingnya? Kalau kayak gitu jadi kayak robot Power Ranger, tahu nggak? Ya nggak? Saya kira kan kita lagi berbicara kan iman yang kami yakini kan. Nah, tidak elok dan tidak bijak jika mentertawakan iman orang lain, kemudian bukan kita mentertawakan tutur bahasanya, bukan imannya. Kan seperti itu kan. Apalagi tadi ada yang naik terus kemudian kata-kata seperti itu kan saya tiba-tiba loh kok teman-teman di sini kok seperti itu ya kan. Kita kan lagi ngobrol yang santai aja, enggak ada dalam arti kata bahwa bisa saja mungkin kita salah berbicara, salah analogi dan nalar, tapi posisi yang saya ambil adalah seperti itu. Nah, menurut saudara bahwa posisi itu salah ya silakan, kan seperti itu. Tapi itulah posisi saya. Oke. Bang Saluyu, selamat malam Bang Saluyu. Islam Kristen Bang. Ya. Halo Bang. Oke, berarti nanti kita lanjut lagi nanti. Saya sudah follow juga nih. Saya sudah follow juga yang waktu live saya bisa naik lagi tuh. Saya sudah follow. Ya. Tapi perlu diklarifikasi lagi. Tadi yang naik terus ngomong apa kelamin itu kita nggak tahu itu Islam atau Kristen itu. Ya saya kaget juga ya kok seperti ini, ya kan? Kan kita lagi seru kan, tadi kita lagi seru dan sebagainya ya kan. Nah mungkin nanti kira-kira kedepannya apalagi nanti topiknya, kalau umpamanya dia live nanti saya masuk kira-kira seperti apa yang bisa kita sharing kan gitu. Tadi kan Firman ya, sekarang aku pengen bahas hidung Allah bukan, nah pengen gitu. Gini, yang kita yakini kan Allah itu dikatakan Allah adalah roh, artinya mau menggambarkan bahwa sesuatu yang imaterial ya. Nah kalau berbicara hidung kan berarti kita berbicara tentang mungkin pada waktu teofani ataupun katakan misalnya pada waktu inkarnasi ya, kita berbicara tentang ya salah juga Brother Nox, maksudnya itu hidungnya kan yang hidung yang rohani, bukan hidung yang kedagingan. Saya belum tahu itu. Hidung rohani saya belum tahu kira-kira seperti apa. Hidung atau hidung? Soalnya kan di Matius 4 kan ada tuh setiap firman itu keluar dari mulut Allah. Nah kan mulut ini kan bukan mulut daging kan, ini mulut rohani kan. Mungkin barangkali itulah bahasa manusia untuk menggambarkan keluarnya itu. Karena manusia kan berbicara keluarnya dari mulut kan, maka pendekatan antroposnya seperti itu. Nah iya, jadi itu hanya pendekatan saja. Jadi jangan ditafsirkan kedagingan. Makanya bahasanya bisa berlanjut. Apakah hidung Allah kayak gitu. Antropos kan, namanya kan manusia. Bahasanya bahasa manusia. Visualisasi yang mendekati itu ya manusia karena dikatakan segambar dan serupa kan seperti itu. Jadi bisa. Ini Brother Nox ini gimana sih kok dibeda-bedain manusia sama Tuhan? Manusia itu dalam Yunani bisa berlogos loh, manusia itu. Iya, karena kan kata-kata itu kata-kata yang dipakai oleh manusia kan. Iya. Nah, kemudian kata-kata yang dipakai oleh manusia kemudian mencoba untuk mengekspresikan atau mendeskripsikan sang ilahi ya seperti itu. Nah, maka dari itu jadi gini loh, sebagai orang Kristen jangan membedakan antara Tuhan dan manusia gitu. Karena Tuhan itu kan tanpa batas bisa menjadi manusia. Jadi jangan dibedakan. Itu maksud aku. Kalau Islam iya, kalau Kristen jangan. Maksudnya manusia mau disamakan begitu? Iya, karena Tuhan kan bisa menjadi manusia. Jadi mau dibentukkan sebagai bagaimana manusia biasanya ya bisa-bisa aja. Ya manusia kita bisa jadi Tuhan. Ya tapi Tuhan bisa kan punya hidung seperti manusia kan? Iya, tapi kan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Jadi kalau dikatakan sama kan. Yang kita bahas ketuhanan bukan kemanusiaan gitu loh. Kenapa dibelok-belokin ke kemanusiaan dulu? Tadi kan katakan bahwa tidak boleh dibedakan antara Tuhan dan manusia.
harus disamakan. Makanya saya tanya, Tuhan bisa jadi manusia enggak? Kalau enggak bisa jadi berarti perkataan sama kan tidak tepat, bro. Bisa. Tuhan Itu bisa Yesus jadi manusia. Manusia bisa jadi Tuhan. Bisa. Oh, saya baru tahu. Ini dalilnya. Manusia bisa jadi Tuhan, kan pertanyaannya, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Bisa. Yep. Tunggu. Mana ya? Oh, di sini dia. Di Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Tuh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, bisa. Pada waktu Petrus bicara itu, Yesusnya masih ada enggak? Manusianya masih ada enggak? Enggak, kan udah jadi Tuhan. Ya, pada waktu bicara itu manusianya masih ada enggak? Ya udah nggak ada, kan udah jadi Tuhan, gimana sih? Iya, berarti kan bukan manusia jadi Tuhan kan begitu. Lah ini kan Yesus, manusianya udah nggak ada. Kemudian menjadi Tuhan. Karena menjadi Tuhan, maka manusianya udah nggak ada. Kok bingung saya cara penjelasannya? Coba dijelaskan sih, supaya saya bisa mengerti. Enggak, kita nggak perlu menjelaskan, kita membaca saja. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan dan Kristus ya kalau nggak salah ya. Iya, menjadi Tuhan dan Kristus. Ya berarti kan penjelasannya kan cukup panjang kan, gitu. Enggak, pendek ini tadi semenit juga kurang. Iya, itu kan redaksinya seperti itu. Nah, untuk memahaminya kan harus dimengerti kan, begitu. Ya kita kan paham, ini pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami kan? Iya, betul. Jadi kalau dipahami dengan demikian bahwa manusia jadi Tuhan, itu tidak dipahami oleh kekristenan seperti itu. Oh, kami yang awam memahaminya begitu kan? Di sini ada kata menjadi. Ya silakan aja. Menjadi kan dari tidak lalu berubah, ada perubahan gitu loh. Di situ ada bilang enggak? Ada dari tidak jadi perubahan. Ya kan menjadi itu artinya perubahan kan? Ya itu berarti kan ditafsir lagi kan? Betul enggak? Enggak, menjadi ini apa sih maksudnya memang kalau mau ditafsir lagi? Memang kita ada pemahaman yang berbeda ya antara kata menjadi. Kalau kita letakkan di satu ayat itu dan tidak ada ayat yang lain, maka bisa dibenarkan tafsiran Anda. Tetapi cakep, kalau ada ayat yang lain, ada kisah yang lain, ada penjelasan yang lain, maka kan semua dipertimbangkan. Jadi maksud menjadi Tuhan dan Kristus itu apa? Nah, seperti itu. Iya. Makanya keren juga gitu. Jadi Allah menjadi manusia ada, Yesus menjadi Tuhan juga ada gitu. Itu menarik. Ya, jadi kalau kita hanya pada satu ayat itu ya pemahaman Anda bisa dibenarkan, tetapi kan alhamdulillah tidak hanya ayat itu saja kan, ada ayat-ayat yang lain, ada penjelasan yang lain dalam kitab Perjanjian Baru sehingga kita bisa mengerti apa maksud daripada ayat tersebut. Ya udah deh, boleh deh, silakan. Maksudnya apa deh? Nok sudah ngerti belum atau masih perlu belajar dulu? Bisa lah, cuman kayaknya istirahat sedikit dulu lah. Gitu. Oh ya udah, boleh deh kalau gitu, selamat istirahat. Sip lah kalau gitu. Cukup lama juga kan kita di sini tadi sudah sekitar hampir 1 jam kan. Gitu. Gak apa-apa, nanti kalau ini saya naik lagi gitu. Ya naik lagi, bawa topik yang menarik. Iya. Sebab penjelasan itu cukup panjang untuk bisa sampai pada pemahaman kekristenan. Iya, berapa hari? Atau tidak sampai berapa hari. Oh, nggak sampai hari-harian. Kirain panjangnya berapa hari gitu. Tidak. Cuman ya beberapa menit lah ke depan gitu. Menyimak saja dulu, menyimak. Istirahat dulu lah. Ya, waalaikumsalam Mas Kiki. Nanti lanjut lagi lah untuk yang lain.
Oke, Sip, jadi sip. mungkin Ya, barangkali- semoga dari dialog kita ini Brother Nox mendapatkan hidayah dari Allah gitu. Karena Ya, jadi soal mungkin spiritual barangkali itu udah paling coba- bener lah, coba- mengimani apa ya, yang saya coba- tertulis gitu loh. Udah paling enak itu loh. Ya, kalau jadi kita yang coba mungkin barangkali saya coba penutup kata-kata ini ya, bahwa yang kami imani sesuai dengan apa dikatakan oleh Rasul Yohanes. Semoga dapat hidayah ya kan? dari Tuhan Yesus. Firman, Apa Bang? pada mulai firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah itu yang kami imani. Kemudian sang firman menjadi manusia. Dan Nah, kami itu, tidak mengimani manusia menjadi manusia Tuhan. menjadi Allah, itu kami tidak imani itu ya. Nah, demikian juga tadi diskusi dengan Bang Suma, posisi saya kan sangat jelas bahwa suara bisa mengidentifikasikan orangnya, itu posisi saya. Sehingga kalau saya katakan beda dalam konteks bahwa suara bukan duplikat daripada orang. Nah, itu makanya saya katakan beda. Tetapi identifikasi ya, dengan demikian karena menjadi identifikasi, maka suara itu bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang yang mengeluarkan suara itu. Nanti posisinya kurang lebih seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih lagi. Mungkin ada kesempatan kita lanjut lagi Ya. untuk hal-hal yang lain. Kalau dari Oke. aku Makasih ya, Bang. soal duplikasi, harusnya ketika sudah diduplikasi maka tanggung jawab pun ikut terduplikasi gitu. Jadi si suara Iya, itu kalau harus bertanggung jawab dengan kehidupannya dia sendiri. Gak usah Betul. bawa-bawa Kalau dia- yang kalau- punya suara. Kalau dia, gitu loh. ya kalau dia pribadi yang terpisah kan, karena kalau dia pribadi terpisah ya oke, pribadi itu yang dikenakan segala macam tanggung jawab itu kan. Tetapi karena dia tidak Iya. memiliki pribadi yang terpisah, maka tentu pribadi yang mengeluarkan suara itulah yang akan dikenakan karena diidentifikasikan seperti itu. Oke, Iya, ya karena teman-teman, semua terima kasih. suara pribadi yang terpisah sebenarnya gitu. Nggak ada yang tidak terpisah. Ih, masa suara pribadi kok? Suara manusia bukan pribadi kok. Suara Kalau pribadi. suara. Oh ya? Kalau Coba suara sekarang Allah ya ini pribadi. ngobrol sama suara akuk atau akuk ini ngobrolnya? Kan sama suara aku ngobrolnya, bukan sama akuk. Iya, nanti kembali lagi kan Anda bertentangan dengan Suma lagi kan begitu. Tapi ya sudahlah, sudah selesai tuh. Nanti lanjut lagi lah. Nggak ada kita bertentangan. Yang ada Brother Nox bolak-balik gitu. Ya wes lah, selamat istirahat. Iya, posisi saya kan dari awal tetap posisi seperti itu, tidak ada perubahan dengan penjelasan kan gitu. Asalnya Oke, tadi iya. bilang ludah itu tidak sama, terus jadinya Iya. bisa diartikan sama. Itu kan perubahan. Brother saya kan, Nox, saya kan Brother Nox. butuh penjelasan kan. Tadi saya katakan sama karena bagian daripada orang itu kan, tidak sama karena dia bukan duplikasi. Itu saya bilang. Nah di iya, situ. Dan tidak itu sama itu baru penjelasan saya, ada kan. di akhir-akhir. Bukan. Dari awal Itu kan saya bilang perubahan beda. namanya. Iya, saya kan bilang beda kan. Beda kan harus dijelaskan. Tapi kan sekarang kan TikTok itu kan orang harus tanya apa ya, jawabnya singkat. Nah, kalau kita jelaskan baru kita mulai jelaskan mengapa saya bilang beda, mengapa saya katakan sama. Itu kan bisa dijelaskan. Nah, saya jelaskan beda. Jadi karena bisa bukan beda bisa duplikat. sama ya. Iya, karena dia bukan duplikat. Itu beda. Sama. Oh ngerti, karena- gua ngerti. 100% beda, 100% sama. Lo ketawa Ya, lagi. tidak. Iya, artinya kan bisa dimengerti nggak? Beda karena dia bukan duplikat. Itu saya kira pemahaman yang tidak terlalu rumit lah. Cukup orang Ya sama cerdas yang karena memahaminya bagian begitu, kan, Brother bagian Nox. daripada. Guru Nda tuh suka bilang gini loh, arsitek kalau bikin bangunan itu dari gambar arsitek gitu. Maksudnya? Arsitek bikin bangunan dari gambar arsitek? Iya. Maksudnya gimana? Dia muter-muter aja ntar dia, Bang. Arsitek ini argumen Guru Nda Ivan ya yang Iya, kenal iya, Guru Nda lama pasti udah tahu argumen arsitektur. Hmm. Arsitek kalau bikin bangunan itu arsitek ngegambar dulu, lalu kemudian dari gambar arsitek ini bangunan itu jadi kan gitu. Dia bukan arsitek, Oh bro. iya, memang seperti itu, betul, benar. Betul ya. Arsitek gambar, Nah, kemudian kontraktornya yang membedakan- kerjakan seperti gambar kan. Ya, yang membedakan dalam Islam arsitek itu orang manusia biasa. Tapi kalau kekristenan arsitek itu ya bentuknya ya bangunan kayak gitu. Bang Ato, selamat malam Bang Ato.
Ya mungkin barangkali Abang dari Kristen persepsi lah. Islam bang Ato, maaf. Tudingan lah. Karena Oh, tidak nyari yang mengerti Kristen Anda. bang, maaf ya. Yang di bawah tolong dong yang ngajuin yang Kristen dulu, yang Islam jangan naik dulu lah. Ya. Karena Makasih ya. tidak mengerti iman kekristenan, maka dikatakan seperti itu ya bisa saya pahami juga. Ya karena kan Yesus duplikasi kan. Jadi Tuhan itu ya bentuknya tuh seperti Yesus kan gitu. Kok Yesus Iya duplikasi nggak? lagi? Iya tadi kan katanya suara ini duplikasi dari ininya, maka suara ini pribadi yang berbeda gitu karena dia duplikasi kan gitu. Enggak. Iya nggak? Kan kamu pelintir lagi. Yang ini kayaknya enggak sehat. Ya udahlah, udah capek mungkin ini Brother Nox tadi kayaknya tidak konsisten. Saya katakan beda karena suara itu bukan duplikat. Mau kamu samakan sih? Halo bang, jangan debat agama kontol. Aku bukan Hindu, bukan Kristen, jangan debat agama. Bukan Hindu, bukan Kristen katanya dia. Ngomong. Ya udah kalau nggak mau debat agama ya jangan debat penis juga gitu loh. Jangan debat yang lain aja lo. Tolong dialog. Ngomong. Bisa nggak? Ngomong bisa nggak? Kalau mau dialog ngobrol, kalau enggak gak usah. Wah, Brother Nokia udah angkat tangan, udah. Sebenarnya dalam hati tuh dia tuh ini loh sama Gurunda tuh deg gitu loh. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya logikanya bener. Hatinya membenarkan, mulutnya membantah gitu loh. Turun sendiri. Kita yang Kristen ayo ngajuin naik yuk. Turun sendiri. Malam bang, Mbak Tia. Malam Nona Ambon. Malam. Oh iya, dari Kristen ya Mbak Ambon? Iya, saya Kristen. Oh iya, ada yang mau ditanyain apa mau dialog? Silakan. Tanya apa? Namanya topiknya apa gitu? Oh. Topiknya kenapa Ya. Yesus mengambil wujud laki-laki bukan wanita? Kenapa Yesus mewujudkan mengambil laki-laki wujud, bukan wanita mengambil ya? rupa? Ya. Ambon pisang kenapa? Loh, kok ke Mohon situ? maaf nih, yang lainnya ini agama Kristen atau non Kristen nih? Bukan Kristen. Jadi yang Kristen nanti 2 di atas. Nomorin Mbak. 2 yang di atas siapa ya? Belum ada. Ayo, mungkin bisa menjawab atau belum bisa? Mau nanya atau mau nanya silakan. Kalau mau nanya kali jangan terlalu tinggi kali Bang. Mau nanya Mbaknya silakan. Mau nanya nih yang tadi kan enggak sengaja aku masuk di room ini dan aku lihat Kristen naik yo. Kalau kira mungkin semuanya itu Kristen, tapi mohon maaf ya, ada yang Muslim. Dan ingin saya tanyakan nih, kenapa mau bedakan agama Kristen sama Muslim ya? Kan semuanya agamanya sama, cara berdoanya sama ya. Ya silakan Bang Juma. Bang. Monitor dulu. Oh iya. Bentar. Diambil alih dulu sebentar. Oke. Prof Alwan, kenapa membedakan katanya Prof? Sorry, kurang kedengar tadi. Kurang kedengaran ya. Oke, aku mau nanya ulang nih. Aku mau nanya, kenapa mau bedakan agama Kristen dan non Kristen? Padahal mereka itu menyembahnya sama. Terus perbedaannya ya di mana? Cuma jelas kita tidak sama. perbedaannya cuma beda cara berdoa aja ya, tapi penyembahannya juga sama tuh kalau menurut saya.
nggak sama, beda. Kalau sama ngapain kita bedakan? Justru karena beda maka kita bedakan. Gitu. Perbedaannya di mana? Misalnya perbedaannya itu adalah dalam konsep ketauhidan. Kalau di dalam agama Islam kan tauhid jelas, Allah itu satu-satunya yang harus disembah. Sementara di dalam kekristenan mereka juga menyembah yang namanya Yesus, ya kan? Benar tidak? Iya betul. Ya, betul. Makanya beda gitu. Allah itu nggak mau ada sekutu, nggak mau ada saingan. Nah, sekarang Kristen selain Allah mereka juga menyebut siapa? Kalau membaptis, kalau beribadah menyebut siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Allah. Tuhan Allah dan Tuhan ya. Yesus. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Ya. itu beda tapi setara dan sama, ya kan? Sekarang saya balik nih bertanya, sama apa beda? Kalau menurut saya sih, Jujur, ayo jujur. ya memang menurut aku sih sama sih, Allah yaitu Tuhan sudah. Yesus? Tapi Allah Tuhan Yesus itu Tuhan sudah, Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus itu satu. Sekarang yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang Allah apa yang Yesus? Tuhan Yesus, dan Alkitab kan tuliskan Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, yang Allah yang Tuhan yang mana? Yang Allah apa yang Yesus? Tuhan Allah, dua-duanya. Yesus. Oh, dua-duanya. Berarti Tuhannya berapa? Ya satu. Coba dihitung. Tuhan Yesus berapa? Satu. Tuhan Allah? Dua. Satu. Tuhannya ada berapa? Aduh. Jadi Tuhan Allah itu cari Bodrex lah, minum dulu nanti harus pusing. Ayo. ngajiin dulu nih Bang Ustadz Alwan. Tadi sembuh nanti. Ngajiin dulu kali. maksudnya Bang maaf Grepan nih. dari Islam Kristen, bentar Mbak. Bang Grepan, selamat malam. Malam Bang Grepan. Kabur duluan. Allah. Lanjut Mbak. Keren Mbak. Iya. Aduh. Jadi kayak gimana ya? Apa sih Jadi kayak jawabannya gimana? yang kan Tuhan itu Allah itu kan Allah itu dia punya anak apa Tuhan Yesus tuh. Nah, Allah itu kan dia punya Bapa, Yesus itu anaknya. Jadi satu saja yang kita sembah itu cuma satu saja. Kok satu saja? Yesus dan Allah itu sama apa beda? Menurut saya itu Allah cuma satu. Tuhan yang aku sembah cuma satu saja. Sekarang saya tanya, Yesus dan Bapa itu sama apa beda? Ya sama, itu kan dia punya Bapa ya. Yesus dan Bapa sama apa beda? Beda. Nah, kalau beda berarti kita hitung nih. Tuhan Yesus satu, ya kan? Karena beda. Tuhan Bapa satu, berarti ada berapa Tuhan? Dua. Iya, karena beda gitu. Kecuali sama ya satu. Tuhan itu bukan Yesus, Yesus bukan. Makanya jadi Islam Dua, aja. ya betul lah, dua. Ya. Iya. Kalau mohon jujur, maaf, saya enggak tergoda dengan ya, mohon maaf ya. Memang saya punya keluarga itu ada kebanyakan yang Kristen, Muslim non Kristen.
tapi sesuai iman saya tetap memikul Tuhan Yesus saya. Saya tidak mau menjual saya punya agama. Jadi kenapa bilangnya memikul Tuhan Yesus saya? Kenapa tidak bilang memikul Bapak saya? Guys. Saya selama tergoda dengan rayo kebanyakan itu ya mau bilang contoh kecil saya yang saya dapat waktu saya merantau di negara orang. Saya juga belajar mengenai non Kristen. Saya belajar juga, tetapi bukan untuk terjerumus untuk masuk Islam ya. Tapi karena teman saya Muslim, saya mesti belajar untuk Muslim. Salah satunya berpuasa. Dan bukan Muslim saja yang berpuasa juga, kita Kristen juga ada beberapa yang berpuasa. Itu. Jadi mau bilang saya untuk masuk di terjerumus masuk di Islam, mohon maaf, saya punya kata hati. Saya tetap memikul Tuhan Yesus. Kenapa tidak memikul Bapak? Tuhan Bapak. Enggak, aku tetap memikul anaknya. Enggak. Pusing sendiri sih. Kenapa kalau bapaknya berat ya bapaknya? Bang Eka Ginting, selamat malam Bang Eka Ginting. Jadi mohon maaf ya dari hostnya sampai ke di bawah aku ini non Kristen ya. Ini stikernya Kristen naik yuk, tapi saya Islam gimana tuh? Turun dong. Iya. Ganti ya, yang Kristen dulu. Oh, turun. Biar nemenin Mbak Nona nih, Mbak Nona, maaf ya. Ya udah terlalu nyaman hidup di dunia. Bukan saya terlalu nyaman ya. Nggak, Mbak Nona gimana rasanya berdoa kepada manusia Yesus? Ngeting ngomongnya apa sih? Rasanya gimana berdoa kepada manusia Yesus? Ya. Ya, mental. Belum ngomong. Nah, mental. Halo, cek. Halo, selamat malam. Malam Bang 77, malam. Oke, gua mau nanya doang, boleh nggak? Boleh Bang, boleh. Oke. Banyak juga boleh. Oke, tapi gua nggak jadi narasumber ya, maksudnya nggak bisa dibantu Tanya balik aja gitu, yo. Iya. Lah kita. Oke, yang ingin gua tanyain di sini. Aku Kristen benar naik. Oke. Ntar Bang Junior gantian. Ini aku Kristen. Iya. Ini siapa nih yang bicara duluan? Oke. Ya ini Bang 77 duluan. Bang Junior gantian ya. Silakan Bang 77. Silakan. Yang ingin gua tanyain kan, gua juga suka baca Al-Quran, suka baca. Tapi sekedar ingin tahu aja, makanya ada ayat yang gua rasa membingungkan, jadi ingin gua bawa ini untuk jadikan pertanyaan. Nah, ada ayat yang gua lihat, gua baca di situ, Allah beserta dengan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Nah, yang saya cari ternyata salawat itu dia seperti mendoakan yang terbaik untuk Nabi. Nah, kalau begitu Allah berdoa untuk kebaikan Nabi, tapi berdoa kepada siapa? Yang mohon dijawab. Ini udah bisa dijawab. Bang Juma dulu Bang. Biar digas kalian lah. Bang Juma silakan. Bang. Tidur lagi abangku. Nah, sebenarnya itu sederhana aja, izin saya jawab saja ya. Iya, Kores ya. Ya boleh. Iya, pertama Allah itu tidak hanya bersalawat kepada Nabi,
tetapi juga Allah bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Makan nggak? Jadi kalau diartikan Allah berdoa, apakah Allah juga berdoa kepada orang-orang beriman? Kan tidak kan? Maka itu pasti pemaknaan yang salah ketika mengartikan sholla, ya, solawat itu diartikan dengan berdoa. Makanya dalam penterjemahan Quran itu kata sholla itu nggak diartikan berdoa, tetapi diartikan bersolawat. Tidak dirubah dari bahasa aslinya, yaitu kata sholla. Kedua, beda kata sholla ila dengan sholla ala. Sholla ila itu artinya beribadah, tapi sholla ala itu artinya bersolawat. Bersolawat itu hal yang berbeda dengan berdoa tadi. Itu satu. Jadi 2 poin. Poin yang pertama, Allah juga bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Yang kedua, kata sholla ila dengan sholla ala beda. Jadi bersolawat itu tidak harus diartikan berdoa. Makanya kepada Nabi itu tidak pernah dikatakan sholla ila Muhammad, tidak. Sholla ala Muhammad. Paham ya? Begitu kira-kira. Oke, siap-siap, paham. Sama nambahin satu lagi gitu. Kalau solo dipaksa diartikan artinya doa, terus bahasa Arab doa itu di bahasa Indonesiain apa jadinya? Itu yang agak bingung akunya gitu. Karena sepengertian aku, doa itu dari bahasa Arab doa, dal ain alif. Nah, solo itu ke bahasa Indonesianya blessing atau memberikan pemberkatan atau pujian gitu. Ya, Bang Juma mau namain Bang? Oh, lagi makan kali ya. Bang Junior, masih ada lagi Bang 77? Apa Bang Junior? Ya masih ada sih Bang. Iya Bang. Mungkin lanjut Bang dulu. Junior ada. Next 77 dulu aja habisin. Iya, apalagi Ntar Bang Junior gantian. Iya. Oh ya, ini masih gua ya Bang? Iya. Oke, yang ingin gua tanyain lagi mengenai kitab Taurat yang gua pelajari, bahkan gua dengar bahwa kalau Islam itu percaya tentang kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Nah, betul itu nggak Bang? Betul. Oke. Salah satunya dalam kitab Taurat itu adalah mengenai Sabat. Dan kemudian dalam kitab Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, itu ada menyinggung tentang Sabat. Hukuman terhadap pelanggar Sabat, mungkin ini intinya. Itu sama seperti kera, kalau nggak salah, tapi pasti ada, pasti pernah baca itu. Nah, bagaimana menurut Anda? Apanya yang apanya nih? Sabatnya berganti atau hukuman keranya itu? Atau apanya? Di Al-Quran kan ada ajaran tentang Sabat. Nah, kenapa Islam itu tidak menguduskan Sabat? Kenapa hari Jumat? Sabat kan itu Sabtu. Ya, ini penjabarannya bisa banyak. Pertama, kalau misalnya mau dipaksa untuk menguduskan Sabat juga Islam sebenarnya dapat. Karena hari Jumat itu jatuh juga kena ke Sabat gitu. Sabat itu dimulai dari matahari terbenam di hari Jumat, lalu kemudian matahari terbenam lagi dari Sabtu 24 jam. Jadi mulainya dari matahari terbenam. Kena itu hari Jumatnya gitu. Sekarang mengenai teknisnya, kenapa Islam tidak menguduskan hari Sabat? Karena sepengetahuan gua yang mempelajari Tanakh, kitabnya Yahudi, Novum Testamentum atau kitabnya kekristenan, dan juga Al-Quran, pengkudusan hari Sabat tidak pernah diperintahkan untuk seluruh manusia, dikhususkan hanya untuk bangsa Israel saja gitu. Itu kan ada di 10 perintah Tuhan tuh. Nah, itu 10 perintah Tuhan kan awalnya kan dengarkanlah hai orang Israel gitu, bukan dengarkanlah hai seluruh manusia gitu.
Jadi gue yang kelahiran Indonesia ini tidak punya rasa kepentingan untuk hal itu gitu. Itu jawabannya. Jadi nggak berlaku ya bang? Iya nggak berlaku karena gue bukan Israel. Abang 77 nih Kristen apa? Katolik apa Protestan bang? Protestan, bukan Katolik. Oh, Protestan. Iya. Bukan juga Yahudi, bukan Yahudi bang. Ada lagi? Ada lagi bang? Ada sih, lagi makan kali ya. Begini bang. Tadi gue sempat bicara dengan salah satu teman gue. Itu dia memakai dia katakan tidak boleh membunuh karena sesuai dengan Taurat tidak boleh membunuh. Artinya ternyata dia masih memakai juga aturan atau hukum dalam Taurat. Berarti gimana tuh bang? Ya itu dianya aja gitu, karena nggak perlu Taurat untuk soal jangan membunuh gitu. Dalam Al-Quran dan hadits itu udah dijelaskan, barang siapa membunuh orang tanpa hak, maksudnya tanpa persyaratan yang membenarkannya, maka dia sama saja seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi gitu. Bayangin dosanya segimana tuh membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kan kayak gitu. Itu di Al-Quran itu. Kalau Islam itu awal Islam dari sejak kapan bang? Pendekatannya mau apa nih? Teologis atau identitas? Secara historis bang. Secara historis berarti identitas jatuhnya ya. Pelegitimasian Islam ada itu tentunya di zaman Nabi Muhammad SAW. Abad ke-7 berarti. Abad ke-7. Oh berarti waktu zaman Musa berarti belum ada ya bang? Secara identitas belum dong. Belum ada. Kalau secara selain identitas gimana bang? Teologis, kalau teologis dari pertama manusia ada yaitu Nabi Adam alaihissalam itu udah Islam. Kalau gitu kalau mulai dari manusia pertama kan Adam. Kalau begitu dari manusia pertama kuduskan sabat dong bang, Islamnya. Oh enggak dong, karena kuduskan sabat balik lagi perintah Tuhan dalam Torah itu orang Israel gitu loh. Torah ini yang mesti dimengerti oleh kawan-kawan kekristenan ya, terutama yang mengimani perjanjian lama. Nggak ada satupun perintah Tuhan yang diperintahkan untuk seluruh manusia, itu nggak ada. Itu yang mesti diterima kenyataannya walaupun pahit gitu loh. Kalau Al-Quran beda. Contoh misalnya surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Nah gitu tuh. Jadi memang Al-Quran itu untuk universal, semua manusia kena gitu loh. Mau nerima atau enggak, di hari penghakiman tetap kena tuh nanti hukum-hukumnya. Ini udah dikasih hukum-hukumnya, udah dikasih utusannya, kenapa kalian tidak menjalankan? Nah ini ganjarannya gitu. Nah di Torah walaupun sama hukumnya, sekilas terlihat sama, penghususannya itu Torah untuk bangsa Israel saja gitu, nggak pernah untuk seluruh manusia atau keturunan Adam. Makanya Yahudi itu tidak seperti Islam dan Kristen gitu yang menyebarkan agamanya. Kenapa? Karena Yahudi tahu gitu, mereka tuh agamanya tuh agama tribal gitu, agamanya kesukuan. Oke, Bang Junior mungkin ada pertanyaan. Udah silakan Bang Junior gantian. Abang Juma lagi makan kali ya. Bang Enggak, Junior. kalau di gunung kerja itu ada teknis mungkin Gurunda. Oh iya, Bang Junior buka mute-nya silakan. Oh iya lagi di gunung ya. Iya bang. Iya silakan, ada yang mau ditanyain. Aku lagi tidur bang, pengetahuan juga ada. Aku Ya, sama Nona tadi bang. Yang penting saya imanin, saya nggak mau pindah iman. Iya nggak apa-apa, kita dialog aja, dialog. Silakan. Iya boleh bang, boleh. Urusan pribadi. Repotan bang, nggak ada kenanya, imannya aja nggak ada.
Ya, Terus ada yang itu, mau Bang. ditanyain? Apa didiskusikan? Ya intinya agama semua sama bang, cuman saya nggak percaya agama, saya hanya percaya Tuhan aja. Kalau saya definisikan agama adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol dan orang-orang yang melakukannya menyangka telah berbuat baik buat Tuhan, telah menyembah Tuhan, dan manusia yang membuat agama bang. Itu yang saya tahu sih bang. Jadi saya nggak percaya agama Kristen, apalagi agama lain gitu loh bang. Oh, tapi abang Kristen? Pertama lahir KTP apa? Iya. KTP ya silakan. Iya. Bang Junior itu. Pertama lahir saya belum mengerti apa-apa bang. Iya, orang saya tuanya mengerti, KTP-nya apa? akhirnya saya sendiri tidak beragama. Orang tua Kristen bang. Oh Kristen, berarti abang Kristen. Oke, Abang nggak siap, pernah bentar ke ya. gereja kali bang? Nggak pernah ke gereja kayaknya bang. Iya. Bang Gore, nggak pernah ke gereja kali? Enggak lah bang, nggak percaya saya gereja. Oh nggak ke gereja berarti ya? Orang-orang yang beragama sama semua bang. Enggak gereja saya bang. Definisi gereja dengan orang-orang gereja sama saya juga beda. Saya aja dibilang sesat. Definisi gereja menurut saya adalah kumpulan orang-orang yang penuh kasih, yang percaya Yesus, cukup melakukan kasih, udah action of love, bukan action of ritual. Saya bilang begitu, saya bilang sesat, ya sudah, saya nggak percaya gereja manapun. Tapi Anda Gitu, percaya manusia yang disalib itu sebagai Tuhan? Saya percaya bang, karena itulah teladan yang sempurna menyatakan kasih. Teladan abang ada siapa? Aku pakai teladan Nabi Daud. Istri patokannya dipakai sama dia. Siapa teladan saya? Teladan yang sempurna Yesus. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan menyatakan dirinya dengan Yesus. Udah bang. Nah aku teliti ajaran Yesus apa? Lakukan kasih. Pertama percaya dia. Kedua lakukan kasih. Cukup udah. Enough. Saya nggak percaya agama. Agama dibikin doktrin lagi sama dia. Kalau Jadi gereja itu menurut saya bisnis uang itu bang, bisnis uang, menjual ayat-ayat demi uang. Enggak semua, tapi mayoritas seperti itu. Karena memang jatuhnya orang-orang berritual itu enggak jauh dari situ bang. Karena dihalangi dia untuk melakukan kasih, karena sudah melakukan ritual dia sudah menyangka menyenangkan Tuhan gitu loh bang. Yang saya mau tanyakan seperti ini, yang saya mau tanyakan seperti ini. Ketika misalnya abang ini, misalnya baik, ya kan? Terus ada orang jahat misalnya, suka mencuri, terus abang dikorbankan untuk yang orang jahat ini. Itu kasih sayang bukan? Begini bang. Aku pikir selama saya hidup, misalnya saya punya istri, saya terikat hukum dengan istri selama istri saya hidup. Bagaimana saya supaya bisa bebas dari hukum itu? Yang salah satu harus mati. Jadi sudah dibuat hukumnya, hukum kasih dan hukum adil. Hukum kasih yang menciptakan hukum itu tidak ingin manusia yang diciptakan masuk neraka semua. Nah dengan kekuatannya mustahil dia masuk surga. Jadi apa yang dilakukan? Yang buat hukum harus mati. Jadi menjadi manusia lah dia nujul, matilah dia di kayu salib. Hukum kasih dan hukum adilnya terbayar. Siapa itu yang bang, bikin itu. Siapa yang bikin aturan bahwa yang punya hukum yang buat aturan itu harus mati siapa? Kan ada tulisannya bang, hukum Taurat telah dibatalkan. Bagus kores. Emang ada orang yang sempurna. Ada orang yang sempurna melakukannya. Jadi saya nggak percaya agama itu aja sih bang intinya. Apalagi gereja-gereja, astaga. Jadi ini ya, ini menarik ini bagus. Sehingga ketika yang buat hukumnya mati kan, jadi nggak ada yang ngontrol lagi soal hukumnya kan ya. Semua orang ya udah nggak ada hukum yang berlaku bagi dia. Baru hukum kasih. Kan dia bilang, tetap berada dalam hukum jadinya. Iya hukum kasih itu bang. Tetap terikat. Kalau cuma perkara bikin hukum baru, ngapain sampai perlu mati gitu loh? Kalau cuma perkara bikin hukum baru ya. Karena berdasarkan hukum Taurat, nggak ada orang yang bisa masuk surga bang. Semua pasti masuk neraka bang. Dengan kekuatannya misalkan ini, kita anggap surga itu 100% harus suci. Sementara dengan kekuatannya, apalagi manusia terbatas, tidak akan bisa satu titik pun dia akan dibuang ke neraka. Jadi hukum adil itu apa? Hukum adil itu setiap pelanggaran harus diganjar. Mentang-mentang dia yang bikin hukum, misalnya aku polisi atau petugas, ya udah aku maafin loh lah. Emang gitu harus dipenjara dong. Nah
Hukum dunia aja seperti itu. Nah sementara kalau hukum adil dinyatakan di dalam dunia, semua orang masuk neraka bang. Harus ada yang menanggung hukum itu. Harus ada yang membatalkannya. Makanya hukum Taurat telah dibatalkan digenapi dengan hukum kasih. Iya, supaya penjahat-penjahat gak masuk neraka kan? Beragama, semua melakukan kasih. Damai dunia itu. Iya, posisinya kan tapi untuk ke surga harus ada teladan. Iya, posisinya kan ternyata gimana bang? Malah hukum kasih itu digunakan oleh orang-orang yang tahu celahnya untuk mengeksploitasi orang-orang yang menerapkan hukum kasih kan gitu. Saya kurang ngerti sih bang, cuman ya. Nah jadi gini, gereja sekarang sejak 300 Masehi akhirnya membuat itu menjadi lembaga, menjadi ritual, dan orang-orang tidak melakukan kasih lagi secara sempurna bang, karena mereka sudah melakukan ritual. Apalagi pendeta-pendeta pakai perpuluhan segala macam, itu buat kekayaan dia bang. Hukum kasih. Oh, gua ngerti ini. Ada ini ya, ada kepahitan hidup ya sama komunitas keagamaan kekristenan terutama ya. Ngerti. Bukan bang, begini bang, karena saya tahu itu sudah saya telusuri. Mirip agak nona tadi ya bang, yang belepotan. Tapi saya sedikit bisa bicara karena suka baca Google. Jadi sejatinya kekristenan bukan agama sebenarnya bang, aku lihat. Ternyata the way of life, cara hidup bagaimana cara hidup yang penuh dengan kasih. Yap. Cara hidup yang penuh dengan kasih sudah cukup, itu aja sih bang. Nah iya itu yang kasih itu, yang kasih itu. Kitab ditulis. Nah yang kasih itu ya maksud aku gini loh. Kan kasih ya, ini ada orang-orang yang menerapkan kasih, ya memaafkan musuh, memaafkan penjahat gitu. Nah orang-orang yang mengerti cara kerja kasih ini, maka mereka akan mengeksploitasi orang-orang yang menggunakan kasih ini. Jadi, aku ambil barangmu, aku ambil istrimu, aku ambil anakmu. Kan gitu. Itu bang. Gereja itu dia. Pokoknya kalau sudah menjadi agama ini, kepercayaan ini apa yang diajarkan ini akan jatuhnya seperti itu bang, kasih dieksploitasi. Apalagi agama lain, agama Kristen aja seperti itu. Nah itu dia kenapa seperti itu, karena kasih tidak menawarkan solusi untuk korban-korban kriminalisasi. Bang, kalau kita harus balas membalas, dunia ini nggak akan pernah damai bang. Makanya Tuhan Yesus ajarkan ampuni, maafkan. Kalau setiap orang bisa mengampuni, lama-lama akan damai bang. Iya itulah kenapa gitu loh. Kasih ini tidak bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial gitu. Karena tidak semua orang itu baik. Tidak semua orang itu baik, terima kenyataannya. Karena itu dia harus ada teladan untuk dia berdamai dengan dirinya, yaitu Yesus. Makanya kan banyak kasus-kasus dari dulu, ada anaknya, anak tunggalnya dibunuh, dia memaafkan. Tapi nggak pernah aku lihat di agama lain memaafkan bang, nggak pernah. Bila perlu bunuh lagi. Itu ada kok bang yang terjadi, bisa melakukan kasih yang disebut agape, ada kok. Karena itulah dia sudah berdamai dengan dirinya. Jangan soal yang bunuh-bunuh, soal utang. Ada orang utang 500 miliar ke orang Kristen. Orang ini nggak mau bayar. Lalu apa? Bukankah di ajaran kasihmu kamu harus mengampuni dan memaafkan? Ampuni saja hutangmu itu. Kalau itu kebenaran yang bilang mana buktinya? Yang saya tahu ada bang seperti itu. Saya kaget uang sebanyak itu diampuni seperti dia. Nah itulah orang-orang bang yang sudah berdamai dengan dirinya. Iya, ketika semua orang melakukan itu, maka ekonomi dunia kacau gitu. Kalau itulah kenapa dunia ini bang, semua orang melakukan kasih, semua tidak akan ada orang miskin sebenarnya. Dunia ini cukup buat kita bang. Kalau nggak ada orang miskin ya nggak akan ada yang masak nasi goreng dong, nggak akan ada yang masak makanan dong, kalau nggak ada orang miskin, kagak akan ada perekonomian, kagak akan ada petani, kagak akan ada